Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 146. Tetapi ketika ia sampai ke pintu peringgitan, hampir saja ia melanggar ayahnya yang melangkah masuk. "Oh," desis Sekar Mirah. "Kau mau kemana, Milah?" bertanya ayahnya. Sekar Mirah tidak menyahut. Tetapi kepalanya ditundukkannya. Ayahnya tidak bertanya lagi. Dibimbingnya saja Sekar Mirah kembali ke bilik ibunya. Katanya, "Nah, itu kakakmu sudah datang. Bukankah selama ini kau selalu bertanya, kenapa Swandaru masih belum datang? Sekarang ia sudah datang. Kakang Swandaru selalu mengganggu aku. Ia masih nakal seperti dahulu." Sekar Mirah bersungut-sungut. Ayahnya memandang Swandaru yang masih berlutut. Tetapi anak muda itu pun kemudian ditarik oleh ibunya dan didudukannya di bibir pembaringan. "Aku hanya mengatakan kalau Kakang Agung Sedayu datang bersama aku, ayah." Lalu Sekar Mirah berlari-lari ke peringgitan meskipun aku sudah mencegahnya. "Hanya itu?" "Iya, hanya itu." "Bohong. Kau katakan bahwa Kakang Agung Sedayu langsung pergi ke Jati Anom." "Seandainya demikian, apa salahnya?" bertanya ayahnya. "Ah, ayah." Sekar Mirah mencubit ayahnya sehingga ayahnya menyeringai. Sudah Mirah. Ia tidak pergi ke Jati Anom. Ia ada di sini. Aku tidak memerlukan anak itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa Kakang Swandaru berbohong." "Sudahlah," desis ibunya sambil bangkit berdiri. "Mirah, marilah kita pergi ke dapur." Sekar Mirah tidak menyahut. Dan ibunya bertanya pula kepada Swandaru. "Sejak kapan kalian berangkat dari tempat tinggal kalian yang terakhir?" "Sejak matahari terbit, Ibu," jawab Swandaru. "Sehari penuh aku tidak makan apapun, ditambah ujung malam ini. Aku memang lapar sekali." "Ah," potong Sekar Mirah. "Itukah caramu berprihatin? Seharusnya kau tidak mengeluh meskipun 3 hari 3 malam kau tidak makan." "Aku juga tidak makan, bukan saja 3 hari 3 malam, tetapi lebih dari sepekan." "Tidak makan apa?" bertanya Sekar Mirah. "Tidak makan kerikil." Orang dari mereka bertanya. Ayah dan ibunya tersenyum mendengar jawaban itu. Sekar Mirah justru memberengut. Tetapi ia segera pergi keluar. Ketika ia tidak dapat menahan senyumnya, ia pun pergi menghindar. Ia tidak mau memperlihatkan senyum itu kepada Swandaru. Demikianlah, maka Ibu Swandaru dan Sekar Mirah pun segera pergi ke dapur. Seorang pelayan pun dibangunkannya pula untuk membantu mereka menyiapkan minum dan makan, karena mereka hampir tidak makan nasi di sepanjang perjalanan. Tetapi sebenarnya hal itu tidak mengganggu sama sekali. Apalagi Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang sudah melatih diri menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga sulitnya. Sedangkan Agung Sedayu dan Swandaru pun sudah berlatih pula mengurangi makan dan minum serta keperluan-keperluan jasmaniah yang lain, untuk membiasakan diri apabila mereka menghadapi keadaan yang sulit sekali di luar perhitungan mereka. Selagi Nyai Demang berada di dapur, maka berita tentang kedatangan Swandaru bersama Agung Sedayu itu sudah menjalar. Para peronda yang berkeliling di malam hari mengatakannya kepada setiap orang yang ditemuinya. Orang-orang yang ada di gardu-gardu kecil di sudut-sudut padesan, orang yang pergi ke sawah untuk menengok apakah air sudah mengalir, dan orang-orang yang kebetulan keluar rumah di malam hari. Ketika 2 orang peronda yang berkeliling lewat di depan rumah seorang kawannya yang baru saja melahirkan anaknya, dan di pendapa rumah itu beberapa orang anak muda sedang duduk berkelakar dan di peringgitan orang-orang tua sedang mengelilingi sebuah lampu minyak dan kitab yang berisi kidung, maka kedua peronda itu singgah juga sejenak. Kepada anak-anak muda di peringgitan mereka bercerita, bahwa Swandaru telah pulang bersama Agung Sedayu. Seseorang menyahut. "Kalau begitu kita pergi ke sana sekarang." "Jangan sekarang. Ia masih lelah. Besok kita diundang untuk makan dan mendengarkan ceritanya. Ia akan memotong seekor kambing." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian berita itu telah menjalar dari mulut ke mulut, karena anak-anak muda itu pun segera berbisik di antara mereka sambung menyambung. Ketika kedua orang peronda itu meninggalkan halaman, maka semua orang yang ada di rumah itu sudah mendengar bahwa Swandaru telah datang. Mereka diundang besok sore untuk berkunjung ke rumahnya.
Malam ini Suandaru masih sangat lelah. Mungkin juga besok pagi. Ia akan memotong seekor kambing, berkata salah seorang dari antara mereka. Seekor kambing, bertanya yang lain. Ya, seekor kambing yang gemuk dan muda. Ah, itu tidak akan berarti sama sekali. Besok aku kira semua orang mendengar kedatangannya. Kalau ia minta kita semua datang pada sore hari, maka aku kira seekor kambing tidak akan mencukupi sama sekali. Paling sedikit ia harus memotong 3 ekor kambing. 3. Suandaru. Ya. Kawannya merenung sejenak. Lalu, tunggu. Kalau 3 ekor, aku kira terlampau banyak buat Suandaru. Kalau seekor, memang terlampau kurang. Ah, macam kau. Kenapa kau ribut tentang kambing itu? Besok kita datang menyambutnya. Tidak peduli apakah ia akan memotong seekor kambing, 3 ekor kambing atau seekor gajah sekalipun, potong kawan yang lain. Oh, kawan-kawannya pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Demikianlah seisi rumah itu kini berbicara tentang Suandaru, putra Ki Demang yang sudah agak lama merantau bersama Agung Sedayu dan Kitanu Metir, dukun tua itu. Apakah yang sudah mereka lakukan selama merantau? Pertanyaan itu selalu melonjak di dada kawan-kawannya. Mereka menghubungkan kepergian Suandaru itu dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi di Sangkal Putung. Tentu sebuah cerita yang mendebarkan jantung, desis seorang anak muda yang berambut jarang. Apa yang mendebarkan? Bertanya anak muda yang duduk di sisinya. Pengalaman Suandaru selama ia pergi merantau. Apa yang pernah dijumpainya di perjalanan pasti sangat menarik perhatian. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyahut lagi. Dalam pada itu, orang-orang tua yang duduk di peringgitan agak terganggu juga sedikit mendengar berita itu. Namun mereka pun segera melanjutkan acara mereka. Seseorang yang sedang membaca sebuah kidung pun segera melanjutkannya dengan suaranya yang panjang mengalun memenuhi ruangan. Dalam pada itu, Suandaru di rumahnya sedang sibuk membersihkan diri di Pakiwan. Sehari-harian ia berjalan, sehingga debu yang kotor telah melekat di tubuhnya yang basah karena keringat. Pakaiannya yang kusut dan kakinya yang terasa penat. Air sumur di malam hari terasa sangat segar menyiram tubuhnya yang lelah. Seakan-akan air di Sangkal Putung jauh lebih segar dari air dimanapun juga daerah yang pernah dikunjungi. Setelah Suandaru selesai, maka berturut-turut Agung Sedayu, Kia Gringsing, dan Sumangkar pun mandi pula membersihkan dirinya. Mereka masing-masing mendapat pakaian yang baru dari Ki Demang Sangkal Putung karena pakaian mereka yang telah kotor dan kusut. Namun Kiai Gringsing agaknya segan juga melepaskan kain gringsingnya, sehingga katanya, biarlah kain itu besok aku cuci. Aku masih memerlukannya. Besok aku akan membeli kain gringsing yang baru, berkata Ki Demang. Kia akan mendapat ganti yang lebih baik dari kain itu. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum. Terima kasih. Untuk sementara kain ini masih dapat aku pergunakan. Aku hanya harus mencucinya besok. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak memaksanya, karena ia menganggap bahwa Kiai Gringsing memerlukan ciri bagi dirinya selain senjatanya yang aneh itu. Meskipun hari sudah menjadi semakin malam, namun di kademangan itu masih juga terdengar suara riuh. Ketika nasi sudah masak, mereka pun segera makan bersama-sama. Bukan saja Ki Demang dengan keluarganya, tetapi juga bersama dengan para peronda di gardu yang kemudian dipanggil naik ke peringgitan. Ternyata anak-anak muda itu tidak sabar lagi menunggu besok. Mereka sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suandaru, apakah yang dilihat dan dialami selama perjalanannya itu. Besok saja aku akan bercerita, berkata Suandaru. Sekarang aku sedang lapar dan karena itu aku lebih senang menyuapi mulutku daripada berbicara. Kawan-kawannya tertawa. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka pun ikut pula menyuapi mulut mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak lapar, karena mereka sudah makan di permulaan malam itu. Dalam pada itu, selagi mereka sedang sibuk menyuapi mulut masing-masing, Sekar Mirah berdiri di balik pintu peringgitan yang sedikit terbuka. Dipandanginya Agung Sedayu yang sedang makan pula di antara anak-anak muda itu. Ada semacam kerinduan yang melonjak di dadanya. Ia ingin segera berbicara banyak dengan anak muda itu. Tetapi ia belum sempat. Ia baru dapat menyapanya sepatah dua patah kata sebelum Agung Sedayu mandi. Namun kemudian ia sibuk sendiri membantu ibunya menyediakan makan dan minum.
Tiba-tiba saja Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sesuatu yang agak lain di wajah Agung Sedayu. Ketika ia mendahului pulang ke Sangkal Putung bersama Sumangkar, ia sudah merasakan perbedaan itu. Dan kini tampaknya menjadi semakin jelas. Agung Sedayu yang masih saja tersenyum-senyum melihat tingkah laku kakak Sekar Mirah itu, kini pada sorot matanya memancar kedewasaan yang semakin matang. Sikapnya menjadi semakin mantap dan tidak lagi dibayangi oleh kegelisahan. Mudah-mudahan ia tidak lagi selalu ragu-ragu dan dibebani oleh pertimbangan-pertimbangan yang membingungkan, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Sekar Mirah itu terkejut ketika terasa pundaknya digamit oleh seseorang. Ketika ia berpaling, dilihatnya ibunya berdiri di belakangnya. "Apa yang kau intip, Mirah?" "Ah, Ibu. Aku tidak mengintip siapapun. Aku ingin menghitung berapa orang yang duduk di peringgitan." "Bukankah hidangan sudah dihidangkan? Buat apa lagi kau menghitungnya?" "Oh," Sekar Mirah tergagap, "namun Kakang Suandaru makannya banyak sekali. Aku takut kalau ada yang kurang." Ibunya tidak menyahut lagi. Dibimbingnya Sekar Mirah ke ruang dalam sambil berkata, "Kalau kau lelah, tidurlah. Semuanya sudah selesai. Biarlah nanti sisa makanan itu dibenahi oleh para pelayan." Tetapi Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. "Aku belum kantuk, Ibu. Aku masih ingin duduk-duduk di sini mendengarkan percakapan itu." "Tetapi, apakah Ibu tidak ingin menemui mereka pula?" "Tentu, Mirah. Tetapi tidak sekarang. Nanti, apabila mereka sudah selesai makan. Dan aku juga akan mengawani Ibu." Ibunya tersenyum. "Jadi kau tidak lelah?" Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Demikianlah, ketika mereka sudah selesai makan, dan Sekar Mirah serta pembantunya sudah selesai menyingkirkan sisa-sisa jamuan itu, bersama ibunya Sekar Mirah mendapat kesempatan untuk duduk bersama di peringgitan. Namun terasa ada ketegangan di dalam dirinya. Setiap kali ia memandang wajah Agung Sedayu hatinya menjadi berdebar. Dan setiap kali ia berkata kepada diri sendiri, mudah-mudahan Kakang Sedayu tidak lagi selalu dibayangi oleh keraguan-raguan untuk berbuat sesuatu. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Ki Demang pun kemudian berkata, "Nah, tentu kalian sudah sangat lelah. Kami persilahkan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar untuk beristirahat di Gandok Kulon bersama Agung Sedayu." Lalu katanya kepada Suandaru, "Terserah kau memilih tempat. Di mana kau akan tidur?" "Aku tidur bersama di Gandok, Ayah." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Seseorang telah membenahi Gandok Kulon dan mempersiapkan ruang-ruang tidur buat keempat orang yang baru datang itu. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya serta Sumangkar pun meninggalkan peringgitan dan pergi ke Gandok Kulon. Sedang para peronda pun kembali ke gardu di regol halaman. Yang masih tinggal di peringgitan kemudian adalah Ki Demang Sangkal Putung dan istrinya serta Sekar Mirah. Mereka masih berbincang sebentar sebelum mereka pun kemudian masuk kembali ke dalam bilik masing-masing. Ternyata kawan-kawan Suandaru tidak sabar menunggu sampai senja. Di pagi harinya, selagi Suandaru baru bangun dari tidurnya yang agak kesiangan, beberapa orang telah duduk di gardu. Mereka ingin segera mendengar cerita putra Ki Demang yang gemuk itu, apa saja yang dialaminya selama perjalanannya yang agak terlampau lama bagi anak-anak muda Sangkal Putung. "Hah, itulah. Ia sudah bangun," desis seorang anak muda berambut kemerah-merahan. Suandaru menggosok matanya yang masih terasa berat. Ketika beberapa orang mendatanginya ia berkata, "Aku baru saja bangun. Nanti malam aku akan memotong kambing." "Aku tidak perlu kambing. Aku ingin dengar kau bercerita." "Kambing dan cerita. Aku sekarang masih lelah sekali. Aku baru dapat tidur menjelang dini hari. Aku masih akan tidur lagi." Kawannya mengerutkan keningnya. "Lalu, kita tunggu saja ia di pembaringannya. Jangan beri kesempatan untuk tidur lagi. Jangan terlampau kejam. Dilarang menyiksa orang." Suandaru tersenyum. Jawabnya, "Mari ikut saja tidur bersama aku." "Ah, kau sangka aku tidak punya kerja selain tidur? Kalau begitu bekerjalah dahulu. Kalian akan pergi ke sawah? Pergilah. Nanti setelah kalian selesai, kalian datang kemari. Aku pun pasti sudah selesai pula."
Apa yang sudah kau selesaikan? Tidur. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah. Marilah kita pergi ke sawah saja. Biarlah ia memuaskan diri dengan tidur sehari penuh. Tetapi nanti malam kau pasti akan terjaga semalam suntuk." Swandaru tidak menjawab. Ia hanya tertawa saja sambil memandangi kawan-kawannya yang pergi meninggalkan halaman itu. Dalam pada itu, selagi Swandaru masih berdiri tegak, Agung Sedayu mendekatinya sambil berdesis. "Aku akan pergi sebentar ke Jati Anom. Aku ingin segera bertemu Kakang Untara." Swandaru mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak. Swandaru ingin meyakinkan, apakah Agung Sedayu bersungguh-sungguh, ataukah ia hanya sekedar ingin mengatakan bahwa ia ingin juga pergi ke Jati Anom segera. Tetapi agaknya Agung Sedayu bersungguh-sungguh. Tampak sesuatu membayang di sorot matanya. "Kau benar-benar akan pergi?" bertanya Swandaru. "Ya." "Kapan?" "Sekarang." "Sekarang? Sekarang ini?" Seorang anak muda berambut kemerah-merahan. "Ya." Swandaru memandang wajah Agung Sedayu sejenak. Kini ialah yang menatap dengan sorot mata yang aneh. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Kenapa kau begitu tergesa-gesa pergi ke Jati Anom?" Agung Sedayu tidak segera menyahut. Ada sesuatu yang terasa mengganggu perasaannya. Seakan-akan ada suatu dorongan di dalam dadanya untuk segera menemui Untara. Ia sendiri tidak mengerti dorongan apakah yang telah membuatnya gelisah. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Swandaru pun berkata, "Kakang Agung Sedayu, sebaiknya kau beristirahat barang sehari 2 hari di sini. Kelak aku akan mengantarkanmu pergi ke Jati Anom. Aku pun ingin bertemu dengan Kakang Untara dan Paman Widura. Ya, kelak kita akan pergi bersama-sama. Mungkin juga Guru dan Paman Sumangkar. Tetapi aku ingin segera menemuinya. Mungkin karena aku adalah adiknya. Kakang Untara adalah satu-satunya saudaraku yang ada. Bahkan pengganti ayah ibuku." Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah kau sudah minta diri kepada guru?" Agung Sedayu menggeleng. "Belum. Nanti aku akan minta izin kepada guru, Paman Sumangkar, dan Ki Demang. Tinggallah semalam ini di sini. Nanti kita akan menerima banyak sekali kawan-kawan kita dari Sangkal Putung. Aku sudah berjanji untuk memotong kambing. Tentu tidak hanya seekor. Mungkin 2 ekor. Ayah tentu tidak akan berkeberatan. Aku akan berusaha telah berada di halaman ini kembali sebelum senja. Karena itu, aku ingin berangkat secepat-cepatnya. Aku akan mempergunakan seekor kuda." Swandaru termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Sebaiknya kau minta diri kepada guru." "Tentu. Aku akan minta diri apabila guru telah selesai membersihkan dirinya." Swandaru tidak menjawab. Dilihatnya Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sedang duduk di amben bambu di ruang depan Gandok Kulon. "Agaknya guru sudah selesai," gumam Agung Sedayu. Swandaru tidak menyahut. Diikutinya saja Agung Sedayu yang kemudian melangkah pergi menemui gurunya. Kedatangan Agung Sedayu dengan wajah yang tampaknya bersungguh-sungguh diiringi oleh Swandaru yang masih belum mandi, ternyata telah menarik perhatian gurunya. Sehingga sebelum salah seorang dari kedua anak-anak muda itu berkata sesuatu, Kiai Gringsing sudah bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting kalian bicarakan?" Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian duduk di amben itu pula bersama Swandaru. "Guru," berkata Agung Sedayu kemudian, "aku ingin minta izin untuk menemui Kakang Untara. Sudah lama sekali aku tidak bertemu sejak aku meninggalkan Sangkal Putung." Gurunya mengerutkan keningnya. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak, lalu, "Kenapa begitu tergesa-gesa, Sedayu? Sebenarnya aku juga ingin bertemu dengan kakakmu. Mungkin kita dapat saling bercerita tentang keadaan kita masing-masing. Untara, kau, aku, Swandaru, dan barangkali juga Adi Sumangkar." "Ya, Guru. Di kesempatan lain aku akan ikut serta di dalam pertemuan yang demikian. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang mendorong aku untuk pergi menemuinya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam.
Ia sadar bahwa Agung Sedayu dan Untara adalah dua orang saudara tanpa orang ketiga. Orang tua mereka telah meninggal, sehingga keduanya adalah anak-anak yatim piatu. Untara bagi Agung Sedayu adalah ayah sekaligus ibunya. Di dalam banyak hal, Untaralah yang membuat Agung Sedayu menjadi seorang anak muda. Meskipun pada mulanya seorang anak muda penakut karena ibunya terlampau memanjakannya. Tetapi untuk melepaskannya Kiai Gringsing agak ragu-ragu juga. Ia tahu bahwa ada persoalan antara Sutawijaya dengan Sultan Pajang. Agaknya Untara tahu bahwa Agung Sedayu berada di daerah Mataram. Mungkin berita itu telah didengarnya dari mulut ke mulut, setelah Sekar Mirah menyusulnya bersama Sumangkar. Jika demikian, maka pasti sudah ada prasangka betapapun lemahnya pada Untara terhadap adiknya, sehingga apabila di dalam pembicaraan selanjutnya ada di antara keduanya yang agak terdorong kata, maka dapat terjadi kedua kakak beradik itu berselisih. Agung Sedayu melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah gurunya, dan Agung Sedayu pun menyadari apakah sebabnya. Namun justru karena itu, ia menjadi semakin ingin bertemu dengan kakaknya. Rasa-rasanya seandainya ada sesuatu di hati kakaknya, biarlah ia segera mendengar, dan dengan demikian ia akan segera dapat memberikan beberapa penjelasan apabila diperlukan. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Kalau kau masih dapat menahan perasaanmu, tundalah barang 1-2 hari. Hatimu pasti sudah mapan. Kau sudah tidak lelah lagi seperti saat ini, sehingga nalar pun akan terpengaruh juga. Hatimu menjadi gelap dan akalmu menjadi pendek. Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Tetapi dorongan di hatinya untuk bertemu dengan kakaknya tidak dapat ditahankannya lagi. Bagaimana, Sedayu? Bertanya gurunya. Guru, jawab Agung Sedayu. Aku merasa bahwa aku segera ingin bertemu dengan Kakang Untara. Sejauh dapat aku lakukan, aku akan menghindarkan diri dari setiap pembicaraan mengenai perkembangan keadaan. Aku didorong oleh kerinduanku kepada keluarga dan sanak kadang yang ada di Jati Anom. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak yakin bahwa hanya karena kerinduan itu saja Agung Sedayu yang telah merantau beberapa lama itu tidak dapat menundanya sehari saja lagi. Tentu ada sesuatu yang bergolak di dadanya, yang seakan-akan mendesaknya untuk segera mendapatkan penyelesaian. Namun akhirnya Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat bahwa muridnya itu kini sudah menjadi semakin dewasa. Mungkin Untara pun akan menganggapnya sebagai anak muda yang telah dewasa pula. Ia tidak akan memperlakukan adiknya itu seperti di saat-saat Sedayu masih di Jati Anom, yang dengan ketakutan mengikuti kakaknya pergi ke Sangkal Putung. Baiklah, Agung Sedayu, berkata gurunya kemudian. Kalau kau memang ingin menemui kakakmu di Jati Anom, aku tidak berkeberatan. Tetapi aku berpesan kepadamu, bersikaplah dewasa. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sebelum ia menjawab, Suandaru telah mendahuluinya. Aku ikut bersamanya, guru. Bukankah Kakang Agung Sedayu akan kembali ke rumah ini sebelum senja? Tetapi gurunya menggelengkan kepalanya. Kau tidak usah ikut Suandaru. Dan aku yakin bahwa ayah dan ibumu akan berkeberatan. Kau baru saja datang dari perjalanan yang agak lama. Sehingga mereka masih ingin banyak berbicara tentang pengalamanmu, perjalananmu, dan kau halus mempertanggungjawabkan perutmu yang susut itu. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun memang seperti yang dikatakan oleh gurunya, ayah dan ibunya pasti akan berkeberatan apabila ia pergi bersama Agung Sedayu. Karena itu, maka Suandaru hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak. Memang terbayang di wajah itu perasaan yang tertahan. Yang agaknya terlampau memberati dadanya, sehingga Agung Sedayu ingin mendapat saluran untuk melepaskannya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera minta diri kepada Ki Demang, Berdua dan Sekar Mirah. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka, terutama Sekar Mirah. Kenapa begitu tergesa-gesa? Senja nanti aku akan kembali ke rumah ini. Aku ingin ikut menyambut kawan-kawan yang akan berdatangan kemari. Tetapi, Sekar Mirah memotong. Namun ia tidak melanjutkan kata-katanya yang serasa tersangkut di kerongkongan. Agung Sedayu berpaling memandanginya. Tetapi Sekar Mirah segera menundukkan kepalanya. Adalah menjadi kewajibanku untuk segera menemuinya, berkata Agung Sedayu. Aku adalah saudaranya yang muda. Mungkin selama ini Kakang Untara menjadi cemas juga memikirkan nasibku di perjalanan yang tidak terbatas waktu itu.
Tidak, tiba-tiba Sekar Mirah memotong. Kakang Untara tidak pernah datang kemari untuk bertanya tentang kau. Apalagi tentang Kakang Suandaru. Ah, desis ayahnya. Untara bukan anak-anak yang mempunyai banyak waktu setelah pulang dari menghalau burung di sawah. Anak Mas Untara adalah seorang senapati yang bertanggung jawab atas pasukan segelar sepapan yang berada di Jati Anom sekarang. Tentu ia tidak mempunyai waktu untuk sering datang kemari. Tetapi hubungannya dengan Kakang Agung Sedayu adalah hubungan pribadi. Kalau ia tidak mempunyai waktu, ia dapat menyuruh 1-2 orang bawahannya. Kau sendiri mengatakannya, bahwa hubungan itu adalah hubungan pribadi. Kenapa ia harus menyangkut bawahannya untuk keperluan yang sangat pribadi itu? Maksudku, ia pasti mempunyai pelayan atau kawan atau orang yang dapat diupahnya untuk hal itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sebelum ia menjawab, Agung Sedayu sudah mendahuluinya. Itu adalah kewajibanku. Akulah yang muda. Karena itu supaya aku tidak bertindak deksura, akulah yang akan datang kepadanya. Baiklah, berkata Ki Demang kemudian. Apabila gurumu tidak berkeberatan, aku pun tidak berkeberatan. Tetapi senja nanti kau benar-benar diharap sudah ada di halaman ini. Ya. Aku akan kembali sebelum senja. Aku tidak memerlukan waktu yang lama di Jati Anom. Besok di kesempatan lain aku akan kembali ke Jati Anom dan tinggal beberapa hari di sana. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi wajah Sekar Mirah tampak suram. Dan bahkan ia masih juga bersungut-sungut. Kenapa harus hari ini? Agung Sedayu tidak menyahut. Sebenarnya ingin juga ia tinggal di Sangkal Putung hari itu. Tetapi desakan di dadanya itu tidak dapat ditundanya lagi. Karena itu, maka setelah mempersiapkan seekor kuda, Agung Sedayu pun segera berangkat meninggalkan Sangkal Putung. Di regol halaman Sekar Mirah mendekatinya sambil berkata, "Kau harus cepat kembali. Kau lebih mementingkan Kakang Untara daripada aku di sini." "Bukan begitu, Mirah, tetapi ikatan yang ada di antara aku dan Kakang Untara memang berlainan dari ikatan yang ada pada diri kita. Tetapi aku akan segera kembali. Aku tidak akan melampaui senja." Sekar Mirah memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya, seakan-akan ia kurang percaya kepada kata-katanya. Sehingga karena itu Agung Sedayu meneruskan. "Kalau aku tergesa-gesa menemui Kakang Untara, itu hanyalah karena aku adiknya. Tetapi bagaimanakah kalau Kakang Untara kemudian menahanmu di sana, agar kau tidak segera kembali ke Sangkal Putung dengan alasan apapun juga?" "Tidak, Mirah. Kakang Untara tidak memerlukan aku di dalam tugasnya, ia sudah mempunyai pasukan yang kuat. Segelar sepapan. Buat apa aku seorang diri di dalam pasukannya? Kakang Untara ingin kau menjadi seorang prajurit pajang yang baik." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia berkata, "Tidak. Aku tidak akan disuruhnya tinggal di sana. Ia tidak memerlukan aku." Sekar Mirah tidak menyahut lagi. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar. Demikianlah, setelah sekali lagi mohon diri, maka Agung Sedayu itu pun segera memacu kudanya pergi ke Jati Anom untuk menemui kakaknya. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang mendorongnya, agar ia segera bertemu dan apapun yang akan dikatakan oleh kakaknya, biarlah ia segera mendengar. Tetapi mungkin hanya sekedar prasangka, desisnya di dalam hati. Justru karena pesan Raden Sutawijaya itu. Tetapi Agung Sedayu ingin segera membuktikan, sehingga karena itu, ia memacu kudanya semakin cepat. Di dalam perjalanan itu, sempat juga ia mengenang bagaimana ia pertama kali pergi ke Sangkal Putung di malam yang gelap dalam hujan dan angin. Bagaimana ia menjadi ketakutan dari hampir-hampir tidak sanggup melanjutkan perjalanan. "Aku hampir mati ketakutan," desisnya. Tanpa disadari sebuah senyum telah tersungging di bibirnya. Bahkan dibayangkannya, apakah yang akan terjadi atasnya, seandainya ia masih belum berhasil memecahkan kungkungan yang membelenggu hatinya saat itu, dan tiba-tiba saja ia terlempar ke alas mentaok seperti yang baru saja dialaminya. "Aku tidak akan lebih baik dari orang-orang yang ketakutan di barak itu," katanya kepada diri sendiri. Ketika Agung Sedayu sampai di Dukuh Pakuwon, tiba-tiba saja ia ingin melihat rumah yang pernah didiami oleh Kiai Gringsing. Bahkan seakan-akan memang di padukuhan itulah tempat tinggal Kiai Gringsing yang sebenarnya, karena di rumah itu pula ia mulai mengenalnya.
Karena itu ketika ia sampai pada sebuah tikungan yang membelah padukuhan itu, tiba-tiba saja ia telah berbelok, menyelusuri jalan kecil yang langsung menuju ke rumah Kitanometir. Agung Sedayu tertegun ketika ia sampai di depan regol kecil sebuah halaman yang tidak begitu luas. Halaman yang kotor dan liar. Halaman itu adalah halaman rumah Kitanometir yang juga bernama Kiai Gringsing. Seperti ditarik oleh sebuah pesona yang tidak dimengertinya sendiri, Agung Sedayu memasuki halaman rumah itu. Bahkan ia pun kemudian meloncat turun dari kudanya. Tetapi Agung Sedayu berdiri saja di halaman sambil memandang berkeliling, memandang rumputan liar, sarang laba-laba yang bergayutan di sudut-sudut rumah dan kandang yang kosong. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia tidak melangkah lebih dekat lagi. Sebenarnya ia ingin juga masuk ke rumah itu, tetapi niatnya diurungkannya. Ia ingin segera menemui kakaknya. Tetapi langkahnya tertegun sejenak, ketika dilihatnya seseorang yang berjalan di lorong sempit. Orang yang memandanginya dengan penuh keheranan, tetapi juga dibayangi oleh perasaan takut dan cemas. "Kisanak," tiba-tiba Agung Sedayu menyapanya. "Apakah kau tinggal di padukuhan ini juga?" "Ya, Tuan," orang itu tergagap. "Aku memang tinggal di padukuhan ini." "Apakah kau kenal dengan penghuni rumah ini?" Oh, orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Orang yang tinggal di rumah ini adalah seorang dukun tua. Di manakah ia sekarang? Tidak seorang pun yang mengetahui nasibnya, Tuan. Selagi daerah ini menjadi daerah yang gawat, menjadi ajang benturan antara pasukan Pajang dan sisa-sisa prajurit Jipang, orang tua itu telah hilang. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia adalah seorang dukun yang baik, Tuan. Dukun yang suka sekali menolong sesamanya. Bukan saja orang-orang di sekitar tempat tinggalnya saja yang datang kepadanya waktu itu. Tetapi dari padukuhan-padukuhan lain pun banyak yang datang berobat kepadanya. Dan ia berhasil menyembuhkannya. Seorang dukun? Agung Sedayu mengulang. Dukun yang dapat menyembuhkan orang sakit? Ya, Tuan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ia mempunyai cara tersendiri. Ia mempergunakan dedaunan dan akar-akaran sebagai obat. Tidak dengan cara-cara yang ajaib yang tidak dapat kami mengerti. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kenangannya tentang masa lampaunya justru menjadi semakin jelas. Tentang rumah ini dan tentang Untara yang terluka ketika ia berkelahi melawan beberapa orang sekaligus. Di antaranya adalah Pandai Besi Sendang Gabus dan alap-alap Jalatunda. Terima kasih, tiba-tiba Agung Sedayu bergumam. Apakah Tuan mempunyai sesuatu maksud? Bertanya orang itu. Tidak, jawab Agung Sedayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Orang itu memandang Agung Sedayu dengan heran. Tetapi Agung Sedayu tidak menghiraukannya lagi. Dituntunnya kudanya keluar dari halaman yang kotor itu, kemudian langsung meloncat ke punggungnya. Namun ia masih berpaling sekali. Dilihatnya orang yang masih berada di halaman itu keheran-heranan. Tetapi Agung Sedayu hanya melambaikan tangannya saja sambil tersenyum. Sejenak kemudian kudanya pun sudah berpacu pula. Semakin lama semakin jauh dari Dukuh Pakuwon. Demikianlah maka derap kuda Agung Sedayu menjadi semakin dekat dengan Jati Anom. Setelah melampaui Sendang Gabus, maka dada Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar. Di hadapannya adalah padukuhan Jati Anom. Sejenak kemudian ia akan sampai dan bertemu dengan kakaknya, Untara. Tiba-tiba terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Ada sesuatu yang menggelisahkannya. Justru karena Sutawijaya berpesan kepadanya, agar orang-orang Pajang termasuk Untara, tidak mencurigainya. Agung Sedayu menggeretakkan giginya. Dihentakannya kakinya pada perut kudanya, sehingga kudanya pun berlari menuju ke padukuhan tempat kelahirannya. Terasa sesuatu melonjak di dadanya, ketika ia melihat sebuah gardu di mulut lorong. Gardu yang dahulu belum pernah ada. Dan di depan gardu itu dilihat dua orang prajurit berdiri sambil menyandang senjata. Desis Agung Sedayu. Prajurit-prajurit Pajang benar-benar dalam keadaan siaga. Tetapi Agung Sedayu pun mencoba mengambil kesimpulan. Namun agaknya para senapati Pajang masih juga ragu-ragu. Ternyata mereka masih saja berada di Jati Anom. Kalau mereka menganggap perkembangan tanah Mataram itu benar-benar membahayakan, mereka pasti akan bergeser maju. Mungkin mereka akan kembali ke Sangkal Putung.
Tetapi mungkin juga di Prambanan atau lebih maju lagi di seberang Kali Opak, pada tempat yang memotong garis lurus dari Mataram ke Pajang. Dalam pada itu kuda Agung Sedayu telah berada beberapa langkah dari gardu di mulut lorong. Ia melihat salah seorang dari kedua prajurit itu maju beberapa langkah dan berdiri di tengah jalan. Sambil mengangkat tangan kanannya ia berkata, "Berhenti, Kisanak." Agung Sedayu menarik kekang kudanya. Ia masih ingat prajurit Pajang di Sangkal Putung pernah bertanya kepadanya ketika ia datang untuk pertama kalinya ke Kademangan itu, apakah Kisanak tidak turun? Karena itu maka kali ini Agung Sedayu segera turun dari kudanya untuk memenuhi tata kesopanan bagi seorang penunggang kuda yang melalui sebuah penjagaan yang dianggap penting. "Siapakah kau?" bertanya prajurit itu. Agung Sedayu menatap wajah prajurit itu sejenak. Tetapi ia memang belum pernah mengenalnya, demikian juga agaknya prajurit itu masih belum mengenalnya. Karena itu maka jawabnya, "Aku anak Jati Anom." "Hi," prajurit itu mengerutkan keningnya, "kau anak Jati Anom? Siapa namamu?" "Agung Sedayu." Prajurit itu merenung sejenak. Katanya, "Aku mengenal hampir semua anak-anak muda di Jati Anom. Tetapi aku belum pernah melihat kau. Sudah lama aku pergi. Aku berada di Sangkal Pulung." "Oh," prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Kau anak siapa?" Agung Sedayu termenung sejenak, dalam keraguan-raguan. Ia tidak ingin menyebut dirinya langsung sebagai adik Untara apabila tidak diperlukan sekali, agar tidak menumbuhkan kesan yang tidak dikehendaki pada prajurit itu. Karena itu, maka ia pun menjawab pertanyaan prajurit itu. "Ayah dan ibuku sudah lama meninggal dunia." "Ya, tetapi siapa mereka?" Agung Sedayu menarik nafas. Jawabnya, "Namanya Kisadewa." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Ia memang belum pernah mendengar nama itu, sehingga tanpa disadarinya ia berpaling memandangi wajah kawannya yang berdiri di depan gardu. "Siapa?" bertanya kawannya sambil melangkah mendekat. "Agung Sedayu." Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Tetapi sebelum ia menjawab, Agung Sedayu sudah bertanya lebih dahulu. "Apakah Jati Anom sekarang menjadi daerah tertutup?" Kedua prajurit itu terdiam sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Tidak. Jati Anom belum menjadi daerah tertutup. Kalau begitu aku dapat lewat meskipun kalian tidak mengenal aku dan orang tuaku yang sudah meninggal." Kedua prajurit itu saling berpandangan. Namun mereka pun kemudian menganggukkan kepala mereka. "Ya. Kau dapat lewat." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih. Aku akan menengok kampung halaman yang sudah lama aku tinggalkan." Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari keduanya menyahut, "Silahkan. Tetapi kau harus menjaga diri. Meskipun Jati Anom belum merupakan daerah tertutup, namun daerah ini merupakan daerah pengawas. Setiap orang akan diawasi dan harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya di sini." Agung Sedayu mengangguk. "Ya. Aku mengerti. Aku akan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tingkah lakuku selama aku berada di Jati Anom." Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka melangkah minggir. Salah seorang dari mereka berkata, "Silahkan." Agung Sedayu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Setelah ia mengangguk hormat, maka kudanya pun mulai melangkah memasuki lorong daerah kelahirannya. Dada Agung Sedayu pun mulai berdebar-debar ketika ia melihat keadaan di Padukuhan Jati Anom. Suasananya mirip dengan suasana padukuhan-padukuhan di Sangkal Putung pada saat mereka menghadapi pasukan Tohpati yang berusaha merebut daerah perbekalan itu. Hampir di setiap lorong ia bertemu dengan prajurit Pajang yang berjalan sambil memandanginya dengan heran. Di setiap simpang empat dan apalagi di halaman Banjar. Agaknya Banjar Padukuhan itu pun telah dipergunakan sebagai tempat tinggal para prajurit. Bukan saja Banjar Padukuhan, tetapi juga satu dua rumah-rumah yang paling besar. Dan mungkin juga kademangan seperti kademangan Sangkal Putung. Agung Sedayu berjalan terus. Ia tertegun ketika ia melihat seorang anak muda yang berdiri termangu-mangu di simpang 3. Anak muda itu adalah anak muda yang pernah dikenalnya. Justru adalah kawannya bermain dan mereka bersama-sama sibuk menghadapi padepokan Tambak Wedi sebelum padepokan itu dihancurkan.
Kau Sedayu, sapa anak muda itu. Agung Sedayu pun segera meloncat dari punggung kudanya. Ya, jawab Agung Sedayu sambil mengguncang pundak anak muda itu. Kau sekarang tampak gagah sekali juga. Anak muda yang bernama juga itu tertawa. Kau juga menjadi seorang prajurit, bertanya Agung Sedayu. Ya. Aku mendapat kesempatan itu. Dan aku senang melakukannya. Apalagi untuk sementara aku akan tetap tinggal di padukuhan sendiri, selama Untara masih berada di sini juga. Agung Sedayu tersenyum. Dipandanginya kawannya yang bernama juga itu dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Apa yang aneh padaku? Bertanya anak muda itu. Agung Sedayu kini tertawa. Jawabnya. Tidak ada yang aneh. Tetapi kau pantas menjadi seorang prajurit. Juga pun tertawa. Ada-ada saja kau, Sedayu. Aku kira kau pun akan menjadi seorang prajurit pula seperti Untara. Kau tentu akan mendapat kesempatan pula. Apalagi kau adiknya. Kau aneh. Apakah adik seorang senapati akan selalu mendapat kesempatan untuk menjadi seorang prajurit? Bukankah untuk menjadi seorang prajurit diperlukan syarat-syarat tertentu dan harus melakukan pendadaran? Ya. Meskipun aku adik Kakang Untara, tetapi kalau aku tidak memenuhi syarat, maka aku tidak akan dapat diterima menjadi seorang prajurit. Ah kau, desah juga. Kau sangka kami, anak-anak Jati Anom tidak tahu tentang kau? Tidak tahu apa yang kau lakukan di Sangkal Putung dan di Padepokan Tambak Wedi? Ah, aku tidak berbuat apa-apa. Juga menepuk bahu Agung Sedayu, katanya. Memang tidak seorang pun yang menyangka bahwa kau akan menjadi anak muda yang mengagumkan seperti ini. Di masa kanak-kanak kau lain sekali. Agung Sedayu tersenyum. Memang masa kanak-kanaknya dapat menimbulkan kesan yang lucu di dalam dirinya. Di masa hatinya selalu diliputi oleh perasaan takut dan cemas. Gelisah dan ketidaktentuan. Tetapi yang telah terukir di jiwanya itu sama sekali tidak akan dapat terhapus sama sekali. Meskipun ia telah berhasil memecahkan ikatan ketakutan yang selalu menyelubungi dirinya, namun bekasnya masih tampak sampai saat ini. Keraguan-raguan dan pertimbangan yang terlalu berkepanjangan masih saja mempengaruhinya dalam menentukan sikap dan keputusan. Agung Sedayu itu terperanjat ketika juga bertanya. Apakah kau sekarang akan menemui kakakmu? Agung Sedayu mengangguk. Ya. Tetapi aku juga akan melihat rumah yang telah lama aku tinggalkan. Untara tinggal di rumahnya bersama beberapa orang pemimpin pasukan ini. Oh, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jadi aku tidak usah mencarinya kemana-mana. Ya. Pulang sajalah. Kau akan menemukan orang yang kau cari. Terima kasih. Apakah kau akan pergi ke sana juga? Juga menggeleng. Jawabnya. Aku tinggal di Banjar. Agung Sedayu pun kemudian berkata. Kalau begitu, aku akan pulang ke rumah dahulu menemui Kakang Untara. Kemudian aku akan melihat-lihat padukuhan ini. Bukankah kau akan kembali ke padukuhan ini? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sambil tersenyum ia pun kemudian menjawab. Ya. Aku akan kembali ke Jati Anom. Tetapi tidak segera. Aku masih mempunyai beberapa persoalan yang harus aku selesaikan. Apa? Ah, hanya persoalan pribadi. Persoalan pribadi? Juga mengerutkan keningnya, kemudian. Aku tahu. Tentu persoalan anak muda. Kalau begitu, kami, anak-anak Jati Anom setelah merayakan Hari Bahagia Untara, akan segera merayakan hari besarmu. Justru Agung Sedayu terkejut. Ada apa dengan Kakang Untara? Kenapa kau bertanya? Bukankah kau adiknya? Agung Sedayu menjadi bimbang sesaat. Namun kemudian ia berkata, sudah lama aku tidak bertemu Kakang Untara. Temuilah. Ia pasti akan mengatakannya kepadamu, sahut juga sambil tersenyum. Agung Sedayu memandang juga sejenak, ia melihat kelucuan membayang di wajah anak muda itu, sehingga Agung Sedayu pun kemudian tersenyum pula. Nah, silahkan. Aku kira Untara ada di rumah saat ini. Kau selalu mengada-ada saja, gumam Agung Sedayu sambil tertawa. Tetapi ceritamu tentang Kakang Untara sangat menarik. Berbeda dengan dugaanmu tentang aku. Juga tertawa pula.
katanya. Kau masih belum mengaku. Tetapi aku berani bertaruh hitamnya kuku. Kau pasti akan membicarakan masalahmu sendiri dengan Untara. Masalah anak muda. Agung Sedayu akan menjawab, tetapi juga mendahului. Jangan membantah. Aku hanya sekedar menyatakan selamat. Aku ikut gembira bahwa akhirnya seorang demi seorang anak-anak muda Jati Anom akan menginjak dunia yang baru. Kau kira cerita tentang gadis sangkal putung itu tidak aku dengar? Agung Sedayu menggigit bibirnya. Tetapi ia kemudian tidak mendapat kesempatan menjawab, karena juga kemudian berkata, "Ah, silahkan. Aku tidak akan mendahului persoalan kalian." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat menjawab karena juga segera melangkah pergi sambil melambaikan tangannya. Sejenak Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia meloncat ke punggung kudanya dan meneruskan perjalanannya, menuju ke rumahnya yang kini telah dipergunakan sebagai tempat pimpinan pasukan Pajang yang bertugas di daerah selatan. Agung Sedayu tidak menghiraukan lagi apabila beberapa orang prajurit yang tidak dikenalnya memandangnya dengan heran. Meskipun tidak terlampau cepat, namun kudanya berlari juga di sepanjang jalan padukuhan menuju ke rumahnya. Tetapi agaknya ada juga prajurit Pajang yang bersifat aneh. Prajurit-prajurit muda yang belum sempat menunjukkan kelebihannya di medan perang yang sesungguhnya. Kadang-kadang mereka tiba-tiba saja ingin berbuat sesuatu untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Seorang prajurit muda yang mempunyai sifat yang demikian, ternyata tidak senang melihat Agung Sedayu berkuda di jalan padukuhan tanpa berpaling memandangnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berteriak. "Hi, anak muda. Berhentilah sebentar." Agung Sedayu berpaling. Ketika ia sadar bahwa prajurit itu berbicara kepadanya, maka ia pun segera menarik kekang kudanya. "Kemari," bentak prajurit itu. Agung Sedayu menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya prajurit muda yang berdiri bertolak pinggang di antara dua orang kawannya yang masih muda-muda juga. "Kemari, cepat!" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap tidak beranjak dari tempatnya. "Kemari! Apakah kau tidak mendengar?" Agung Sedayu menarik nafas untuk menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja terbayang di rongga matanya, wajah Sidanti yang sudah tidak ada lagi. Sifat-sifat sombong dan angkuh kini dilihatnya juga pada wajah prajurit muda. Sebenarnya Agung Sedayu tidak senang diperlakukan demikian, karena ia tahu bahwa prajurit itu memang tidak berhak berbuat demikian. Tetapi untuk menghindari keributan, maka ia pun segera meloncat turun dan selangkah demi selangkah mendekati prajurit muda itu. Prajurit-prajurit itu belum pernah dilihatnya, sehingga Agung Sedayu berkesimpulan bahwa sebagian besar dari prajurit-prajurit yang ada di Jati Anom bukannya prajurit yang pernah tinggal di Sangkal Putung. Agaknya prajurit Untara sekarang adalah prajurit-prajurit muda yang masih mengidap darah yang mudah mendidih. "Siapa kau, Hi? Kau sangka bahwa kau seorang tumenggung? Seharusnya kau berjalan sambil menuntun kudamu. Kau malahan memacu kudamu di jalan padukuhan yang sempit ini. Apalagi kau berpapasan dengan prajurit-prajurit Pajang. Apakah para penjaga gardu di regol padukuhan ini tidak menegurmu?" "Maaf," jawab Agung Sedayu, "aku tidak tahu, dan para prajurit di gardu tidak memberitahukan kepadaku bahwa aku harus menuntun kudaku di sepanjang jalan padukuhan." "Siapa kau dan di mana rumahmu?" "Namaku Agung Sedayu. Rumahku Jati Anom ini. Aku akan kembali menengok halaman dan rumah yang sudah lama aku tinggalkan." "Bohong. Aku belum pernah melihat wajahmu. Aku sudah berpapasan dengan juga. Ia juga seorang prajurit. Aku kenal anak muda itu, karena kami berasal dari padukuhan ini. Jangan mengelabui kami. Seandainya kau kenal juga anak-anak muda di padukuhan ini, namun kau sudah bertindak deksura. Kau sama sekali tidak menghormati prajurit. Aku minta maaf." "Persetan. Aku muak melihat wajahmu. Kau pantas mendapat sedikit peringatan." "Aku minta maaf. Aku tidak tahu." "Maaf, maaf macammu. Kau sangka kesalahanmu dapat hapus dengan minta maaf." Jadi, Agung Sedayu tidak mengerti maksud prajurit itu.
Namun agaknya prajurit itu memang sekedar ingin berselisih sehingga tiba-tiba saja ia telah menyambar ikat kepala Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkannya sehingga dengan cepat pula ia berhasil mengelak. "Hi, kau berani melawan aku? Ada apa dengan Kakang Untara?" "Bukan maksudku," sahut Agung Sedayu. "Tetapi kau mengelak. Jangan kau rusakkan ikat kepalaku." Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar. Prajurit itu memandang Agung Sedayu dengan marahnya. Selangkah ia maju mendekati Agung Sedayu yang melangkah surut. Ternyata dua orang kawannya bersikap agak lain. Sambil menggamit kawannya yang marah, salah seorang dari mereka berkata, "Sudahlah. Jangan hiraukan anak dungu itu. Biar aku memberinya sedikit peringatan. Kalau dibiarkan saja demikian, maka ia akan menjadi semakin deksura. Ia akan tidak menghargai lagi kepada kita. Disangkanya siapa kita ini?" Kedua kawannya itu saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun mengangkat bahu. Kawannya itu tidak mau lagi diperingatkannya. "Hi, Agung Sedayu. Jangan mengelak. Kau harus membiarkan aku mengambil ikat kepalamu dan membanting di tanah, kemudian akan aku injak dengan dua belah kakiku." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar menghadapi masalah yang meskipun sederhana, tetapi membingungkan. Ia dapat saja berbuat sesuatu untuk mempertahankan ikat kepalanya. Bukan sekedar ikat kepalanya itu, tetapi harga dirinya. Namun dengan demikian ia akan berselisih dengan seorang prajurit. Kalau kakaknya mendengar, mungkin akan dapat menimbulkan salah pengertian, justru karena ia datang dari daerah baru yang sedang diawasi, Mataram. "Cepat, tundukkan kepalamu," perintah prajurit itu. Tetapi Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. "Cepat, atau aku harus bertindak." "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian. "Sebenarnya aku tidak ingin berselisih. Aku sudah mencoba menghindar sejauh mungkin. Tetapi kau selalu memaksa aku untuk mempertahankan harga diriku." "Kau mau apa?" bentak prajurit muda itu. "Tentu saja aku berkeberatan kalau kau menghina aku. Kalau kau memerlukan ikat kepala yang lain, barangkali aku dapat mengusahakan. Tetapi bukan ikat kepala yang sedang aku pakai sekarang ini. Aku memang akan menghinakan kau, karena kau terlampau sombong. Aku berkeberatan." "Jadi kau akan melawan?" "Tidak. Tetapi aku akan mempertahankan ikat kepalaku." Gila, prajurit itu menjadi semakin marah. Selangkah ia maju. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar seseorang berkata, "Hi, apa yang terjadi?" Semuanya yang ada di tempat itu berpaling. Ternyata juga datang dengan tergesa-gesa mendekati mereka yang sedang bertengkar. "Kenapa kalian bertengkar?" "Anak ini terlampau sombong," berkata prajurit muda itu. "Ia tidak mau menuntun kudanya di sepanjang jalan padukuhan ini." "Ah kau, desis juga. Sudahlah. Pergilah Sedayu." "Tunggu," potong prajurit itu. "Begitu saja ia akan pergi. Aku sudah mengatakan, ia terlampau sombong. Ia tidak menghiraukan sama sekali kepada prajurit-prajurit Pajang yang ada di Jati Anom. Apakah dikiranya kami ini orang-orang liar di sini? Jangan terlampau memanjakan perasaanmu. Biarkan Sedayu pergi. Memang tidak ada keharusan untuk menuntun kuda di sepanjang lorong padukuhan. Karena itu, ia melakukannya. Petugas-petugas di regol pun tidak melarangnya atau memperingatkannya." "Persetan," geram prajurit muda itu. "Tetapi ia sudah menghina aku." Juga akan menjawab. Tetapi kedua kawan prajurit itu berkata, "Ia menjadi kambuh lagi. Bukankah memang begitu sifatnya? Tetapi ia harus dicegah," sahut juga. "Kami sudah mencoba, tetapi ia tidak menghiraukan." Juga mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, "Terserah kepada Sedayu. Kami akan menjadi saksi apa yang telah terjadi sebenarnya di sini. Kalau kau tidak bersedia diperlakukan demikian, terserahlah kepadamu." "Hi, apa maksudmu?" bertanya prajurit muda itu. "Kalian adalah anak-anak muda. Agaknya kalian ingin menyelesaikan persoalan yang paling kecil sekalipun dengan cara anak muda. Tetapi aku prajurit. Saat tidak dikari. Itulah kesalahanmu yang terbesar.
Kalau kau mau menunjukkan kemudaanmu, kekuatanmu, lepaskan dahulu sebutan itu, jawab juga. Lalu, aku juga seorang prajurit. Tetapi aku menganggap sikapmu keliru. Persetan, dan tiba-tiba prajurit muda itu memandang wajah Agung Sedayu dengan sorot mata yang seakan-akan membara. Aku akan menghajarmu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kedatangannya di Jati Anom pagi ini kurang menguntungkannya sehingga ia harus bertengkar lebih dahulu dengan seorang prajurit. Tetapi tanpa diduga-duga juga berkata, "Kalau kau menganggap perlu membela diri, lakukanlah Sedayu. Kami sudah berusaha mencegahnya. Tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Mungkin ia masih ingin mengukur sampai di mana kemampuannya yang sebenarnya." Prajurit muda itu berpaling. Dipandanginya juga dengan tajamnya. Tetapi juga agaknya acuh tidak acuh saja. Sedang kedua kawannya yang lain justru tersenyum-senyum. Salah seorang berkata, "Anak itu memang anak bengal." Juga bergeser mendekatinya sambil berbisik. Tetapi kali ini ia akan menyesal. Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Kenapa? Hampir berbareng mereka bertanya. Tetapi juga tidak menjawab. Sebuah senyum yang aneh terbayang di bibirnya. Kedua prajurit itu pun menjadi heran. Sejenak mereka memandang wajah juga yang aneh. Salah seorang dari kedua prajurit itu bertanya, "Kau kenal anak itu?" "Anak itu kawanku berkelahi sejak kecil. Dan aku tidak pernah kalah. Apalagi ia penakut dan cengeng di masa kanak-kanak." "Apakah sekarang ia masih seorang penakut dan cengeng?" "Lihat sajalah." Kedua prajurit itu terdiam. Mereka memandang kedua anak muda yang saling berhadapan. Yang seorang berpakaian prajurit, yang lain tidak. Ternyata beberapa orang yang kebetulan lewat di lorong itu menjadi tertarik pula. Mereka semula tidak menyangka bahwa prajurit-prajurit itu telah bertengkar di pinggir lorong. Namun orang-orang yang lewat kemudian mengetahui bahwa ternyata keduanya menjadi semakin tegang. Tetapi tidak seorang pun yang berani menegurnya. Mereka hanya memandang dari kejauhan dengan kecemasan. Sekali-sekali mereka memandang prajurit-prajurit yang berdiri di dekat kedua anak-anak muda yang sedang bertengkar itu. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. "Aku masih memberi kau kesempatan," bentak prajurit yang sedang bertengkar dengan Agung Sedayu itu. "Tetapi kalau kesempatan sekali ini kau sia-siakan, aku akan bertindak keras." Agung Sedayu tidak menjawab. "Berjongkok dan aku akan menginjak ikat kepalamu yang harus kau bentangkan di tanah." Mata Agung Sedayu menjadi merah. Penghinaan itu benar-benar tidak dapat diterimanya. Meskipun demikian ia tidak berbuat sesuatu selain berdiri tegak di tempatnya. "Kau tidak mau melakukan?" "Tidak mau?" "Aku menghitung sampai 3. Agung Sedayu masih tetap berdiri tegak. 1, 2, prajurit itulah yang menjadi tegang sekali, sedang Agung Sedayu sama sekali tidak bergerak. 3, teriak prajurit itu. "Ada apa dengan Kakang Untara?" Tetapi Agung Sedayu tetap di tempatnya. Prajurit itu menjadi marah sekali. Sambil menggeram ia melangkah semakin dekat. "Kau memang gila." Karena Agung Sedayu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, maka prajurit itu pun maju semakin dekat. Tetapi tiba-tiba saja Agung Sedayu melangkah surut beberapa langkah. Sambil memegang kendali kudanya ia berkata, "Aku akan pergi saja. Aku tidak akan melayani perbuatan yang tidak pada tempatnya ini." "Gila, kau tidak akan dapat pergi." Agung Sedayu ternyata tidak sempat meloncat ke punggung kudanya karena prajurit itu tiba-tiba saja meloncat menyerangnya. Kini tidak ada jalan lain bagi Agung Sedayu selain mempertahankan dirinya. Sebagai seorang anak muda yang memiliki pengalaman yang cukup serta berbekal ilmu yang cukup pula, Agung Sedayu dapat menilai bobot dari serangan lawannya. Karena itu, tanpa melepaskan kendali kuda yang dipeganginya dengan tangan kiri, tangan kanannya menangkap tangan prajurit yang terayun ke keningnya. Dengan satu putaran, maka tangan itu pun terpilin ke belakang oleh putaran tubuhnya sendiri. Sedang genggaman tangan Agung Sedayu serasa himpitan besi yang meretakkan tulang-tulangnya. Tiba-tiba saja prajurit itu berteriak kesakitan. Ia pernah mengalami latihan yang berat dan pendadaran sebelum menjadi seorang prajurit. Tetapi tiba-tiba saja tangannya sekali terpilin ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa.
Sambil menekankan tangan itu ke punggungnya, Agung Sedayu berdesis. Apakah kau masih memerlukan ikat kepalaku? Aduh. Jangan kau patahkan tanganku. Aduh. Jawab pertanyaanku. Aduh, gila kau. Juga, kenapa kalian diam saja? Kedua kawannya terkejut melihat ketangkasan Agung Sedayu yang masih tetap memegang kendali kudanya. Tetapi ketika keduanya mulai melangkah, juga berkata, biarkan ia mengenal anak muda yang akan dihinakan itu. Setan kau, juga, teriak prajurit yang kesakitan itu. Salahmu. Aku sudah memperingatkan. Ketika Agung Sedayu menekan sedikit lagi, terdengar ia mengaduh semakin keras. Aku akan mematahkan tangan ini, desis Agung Sedayu. Jangan, jangan. Nah, kau belum menjawab. Apakah kau masih memerlukan ikat kepala? Karena prajurit itu tidak segera menjawab, maka tangan Agung Sedayu semakin keras menekan. Jawablah. Iya, maksudku tidak. Aku tidak akan, ia menyeringai semakin lebar. Juga, kau gila. Jangan mengharap bantuan orang lain. Kau sudah memulainya. Kau juga yang harus menyelesaikan, jawab juga. Gila. Tetapi kau akan dihukum karena kau melawan seorang prajurit. Kawan-kawanku akan datang menghancurkan kau atau kau akan dibawa menghadap senapati. Mungkin kau dapat digantung karena perlawananmu ini. Kau sudah memberontak. Aku tidak peduli. Tetapi jawab pertanyaanku. Oleh tekanan yang semakin keras, prajurit itu berteriak. Tidak, aku tidak memerlukannya lagi. Agung Sedayu pun kemudian mendorong prajurit itu sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab ketika tangan itu dilepaskan. Setan alas, prajurit itu mengumpat dengan geramnya. Wajahnya menjadi merah. Hampir saja ia menarik kerisnya. Tetapi Agung Sedayu sudah meloncat ke atas punggung kudanya dan pergi meninggalkannya. Tetapi prajurit muda yang ditinggalkannya itu mengumpat-umpat. Ia tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa dengan satu gerakan yang sederhana, bahkan dengan satu tangan, sedang tangan yang lain masih memegang kendali kuda, ia sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Jangan lari, pengecut, teriak prajurit itu. Agung Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya. Kita berkelahi dengan senjata. Tetapi Agung Sedayu menjadi semakin jauh. Karena Agung Sedayu tidak ada lagi, maka kemarahan prajurit muda itu kini ditujukan kepada Juga, yang seolah-olah telah menghalang-halangi kawan-kawannya untuk membantu. Kau memang gila, Juga. Kau senang melihat aku dihina orang di padukuhan ini? Apakah karena kau sudah mengenalnya sehingga kau lebih dekat dengan orang gila itu daripada kesetiakawananmu terhadap sesama prajurit? Jadi, maksudmu? Hajar anak itu sampai biru bengap. Kenapa kau cegah kawan-kawan untuk membantu aku? Kau menghina kedudukanmu sendiri. Kau menghina harga diri prajurit Pajang. Apakah prajurit Pajang hanya dapat berkelahi dengan curang? Kalau kau memang jantan, kau sendirilah yang harus menyelesaikannya. Bukan aku, bukan orang lain, dan bukan beramai-ramai seluruh pasukan segelar sepapan. Persetan. Ternyata kau bukan kawan yang baik bagi kami. Kalau begitu, apakah kau akan menggantikannya? Maksudmu berkelahi melawan kau, bertanya Juga. Ya. Salah seorang prajurit yang lain mencegah. Persoalannya sudah lain sama sekali. Sudahlah. Kita bukan anak-anak lagi. Tetapi ia bersikap bermusuhan terhadapku. Ia berpihak pada anak gila itu. Aku memang lebih baik berkelahi dengan kau daripada melawan anak itu. Bukan karena aku kawannya sejak kecil, tetapi kami berempat tidak akan dapat menang. Bersenjata atau tidak bersenjata. Apalagi aku sama sekali tidak ingin membuat persoalan ini berkepanjangan. Bahkan mungkin kita akan dapat dilemparkan dari tugas keprajuritan. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Kenapa? Ia bertanya. Pertama, kaulah yang bersalah. Kau bersikap kasar dan seolah-olah kau adalah orang yang paling berkuasa. Bohong. Tunggu. Aku belum selesai. Yang kedua, aku tidak mau berhadapan dengan senapati daerah selatan. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Katanya. Gila, kenapa mesti berhadapan dengan senapati kita?
Anak yang akan kau hinakan itu adalah Agung Sedayu. Ia anak Jati Anom. Aku sudah tahu. Senapati kita juga anak Jati Anom. Aku sudah tahu. Tetapi prajurit itu kemudian bertanya. Apakah unsur kampung halaman sangat mempengaruhi perasaan dan sikap Senapati, sehingga apapun persoalannya ia akan berpihak kepada orang sepadukuhan? Tidak. Bukan begitu. Ia adalah seorang yang berdiri tegak di atas tugas keprajuritannya. Tetapi seperti yang aku katakan, justru karena itulah ia akan bertindak terhadap kita, apabila kita bersalah, meskipun kita seorang prajurit. Tetapi lebih daripada itu, kita sudah bersalah terhadap Agung Sedayu. Kenapa dengan Agung Sedayu? Apakah kelebihannya? Agung Sedayu adalah adik Senapati itu. Agung Sedayu adalah adik seayah dan seibu dari Untara. Mata prajurit muda itu terbelalak karenanya. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian dengan nada yang sumbang ia berkata, "Ah, kau bohong. Kau hanya akan menakut-nakuti aku." Aku tidak berbohong. Keduanya adalah kawanku bermain. Dan keduanya adalah anak-anak Jati Anom ini. Selebihnya kau tahu sendiri. Dengan sebelah tangannya ia membuatmu tidak berdaya. Prajurit itu sejenak mematung. Dan juga berkata selanjutnya. Untunglah bahwa anak itu adalah anak yang paling sabar yang pernah aku kenal. Kalau saja ia berbuat sesuatu atasmu, maka aku kira kau tidak akan mengenal matahari mencapai puncak di hari ini. Kalau saja sifat-sifat Agung Sedayu itu sama seperti Untara, maka kau pasti sudah digilasnya. Bukan saja kau, tetapi kami yang lain ini juga. Tubuh prajurit muda itu tiba-tiba saja menjadi gemetar. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku sejak mula-mula? Aku datang setelah kalian bertengkar. Dan aku tahu sifat-sifatmu sebelumnya, sehingga sekali-sekali kau memang perlu mendapat peringatan. Kali ini kau bertemu dengan adik Untara itu. Tetapi bagaimana dengan Senapati? Apakah benar-benar aku akan diusir dari tugas keprajuritan?" Juga menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kalau kau jera melakukan tindakan-tindakan yang tercela itu, kau tidak akan diapa-apakan. Aku kira Agung Sedayu bukan orang tumbak cucukan. Ia tidak akan melaporkannya kepada kakaknya. Bahkan mungkin ia akan berusaha melindungimu. Ia memang anak yang aneh menurut pendengaranku dan aku sudah melihatnya sendiri saat ini." Prajurit muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun masih membayang kegelisahan di wajahnya. Sekali ia menelan ludahnya, namun ia tidak dapat segera menenangkan hatinya. Bahkan setiap kali ia masih berkata, "Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku? Suatu pelajaran buatmu," sahut juga. Dalam pada itu Agung Sedayu telah sampai di depan regol rumahnya. Dengan dada yang berdebar-debar, ia pun turun dari kudanya, dan dituntunnya mendekati regol itu. Beberapa orang prajurit yang berada di regol itu memandanginya dengan heran. Seorang dari prajurit-prajurit itu yang sedang bertugas jaga sambil membawa senjata, melangkah maju menyongsongnya. "Kau akan kemana, anak muda?" bertanya prajurit itu. "Aku akan masuk ke halaman rumah ini." "Apakah kau mempunyai suatu keperluan?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Mereka pasti belum tahu bahwa ia adalah pemilik rumah itu bersama-sama dengan Untara yang mempergunakannya sebagai tempat tinggal para pemimpin pasukan Pajang di Jati Anom. Karena itu barangkali lebih baik langsung mengatakan siapakah ia sebenarnya supaya tidak timbul lagi salah paham. "Apakah keperluanmu?" prajurit itu mendesak. "Aku akan menemui Kakang Untara." "Kau akan menemui Senapati?" "Ya." "Apakah keperluanmu?" "Keperluan pribadi. Aku adalah adiknya." Para prajurit itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka yang sedang bertugas itu pun kemudian bertanya, "Apakah kau benar-benar adik Senapati Untara?" "Ya. Aku adik sekandungnya. Rumah ini adalah rumah kami. Dan aku akan masuk menemuinya." Tetapi agaknya prajurit-prajurit itu masih ragu-ragu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba mereka mendengar seorang memanggilnya. Kau Sedayu." Semua orang berpaling. Dilihatnya seorang prajurit muda berlari-lari mendapatkan Agung Sedayu. "Bukankah kau Agung Sedayu?" prajurit itu mencoba meyakinkan setelah ia berdiri berhadapan.
Ya, aku Agung Sedayu. Kau Surat. Kau juga menjadi prajurit? Ya, aku juga menjadi prajurit. Juga pun menjadi prajurit. Ya, juga menjadi prajurit juga. Di mana kau selama ini? Aku pergi bertualang. Dan sekarang kau pulang. Aku adalah adiknya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ita Surat berkata kepada kawannya. Inilah Agung Sedayu. Adik sekandung senapati kita. Prajurit-prajurit yang berdiri di pintu regol itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka kini tidak ragu-ragu. Salah seorang dari mereka ternyata telah mengenalnya. Aku akan menemui Kakang Untara. Aku lihat ia ada di dalam. Masuklah. Terima kasih. Agung Sedayu pun kemudian sambil menganggukkan kepalanya menuntun kudanya masuk ke halaman rumahnya yang sudah agak lama ditinggalkannya. Berikan kudamu, berkata Surat. Agung Sedayu memandanginya sejenak, lalu menyerahkan kendali kudanya kepada prajurit itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu berjalan melintasi pendapa. Ketika ia sampai di serambi pendapa ia melihat seorang perwira melintas. Sesaat perwira itu berhenti memandangnya. Tetapi perwira itu tidak menyapanya. Ia langsung melangkah meninggalkan pendapa. Agung Sedayu menarik nafas. Ada juga perwira yang tinggi hati. Atau, karena ia menjadi seorang perwira, maka ia menjadi tinggi hati. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling dilihatnya prajurit-prajurit yang bertugas di regol memandanginya dengan tatapan mata yang aneh. Aku yang memiliki rumah ini, berkata Agung Sedayu di dalam hati. Aku dapat berbuat apa saja sekehendakku. Maka Agung Sedayu pun segera melangkah naik ke pendapa. Diamat-amatinya perhiasan yang melekat di dinding yang menyekat pendapa itu dengan peringgitan. Sebuah perisai, tombak pendek yang bersilang, dan sebuah busur. Tetapi letak hiasan itu sama sekali tidak memberikan keseimbangan bentuk bagi keseluruhan dinding itu. Agaknya senjata-senjata itu asal saja digantungkan, tanpa menghiraukan letak dan bidang. Agung Sedayu berpaling ketika ia mendengar pintu berderit. Seorang perwira melangkah keluar dari pintu peringgitan. Perwira yang dilihatnya melintas tanpa menyapanya tadi. Sejenak perwira itu berdiri keheran-heranan. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Baru kemudian ia bertanya. Hi, kenapa kau ada di situ? Agung Sedayu memandangnya sejenak. Lalu menjawab. Aku akan bertemu dengan Kakang Untara. Siapa kau? Agung Sedayu. Siapa Agung Sedayu? Masuklah. Adik Untara. Perwira itu memandanginya sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi kaulah yang bernama Agung Sedayu. Adik Untara yang dikabarkan berada di Mataram? Dada Agung Sedayu berdesir. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia menjawab tegas. Ya. Aku baru datang dari Mataram. Bagus. Kau pasti seorang prajurit atau pengawal tanah yang baru dibuka itu. Benar? Apakah Kakang Untara berkata begitu? Ada apa dengan Kakang Untara? Perwira itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Tanpa berkata apapun juga, ia pun segera melangkah pergi. Agung Sedayu menjadi terheran-heran melihat tingkah perwira itu. Ia belum pernah mengenalnya dan sebaliknya. Tetapi perwira itu sikapnya sama sekali tidak menyenangkannya. Bahkan setelah ia mengetahui bahwa ia adalah adik Untara. Tetapi Agung Sedayu tidak menghiraukannya. Kini ia tidak mau lagi berdiri termangu-mangu di pendapa. Meskipun semula ia ragu-ragu namun kemudian dibulatkannya hatinya untuk langsung masuk ke peringgitan. Setelah menenangkan hatinya sejenak, maka ia pun melangkah dengan hati tetap menuju ke pintu peringgitan. Tetapi sekali lagi langkahnya terhenti. Di muka pintu ia berpapasan dengan seorang perwira yang lain. Perwira itu pun agaknya terkejut. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak, lalu ia bertanya dengan dahi yang berkerut-merut. Siapa kau? Agung Sedayu tidak mau berputar-putar lagi. Langsung ia menjawab. Aku Agung Sedayu. Adik Kakang Untara. Oh, jadi kau yang bernama Agung Sedayu? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Lalu. Ya. Akulah Agung Sedayu.
Tiba-tiba saja di luar dugaan Agung Sedayu perwira itu mempersilahkan dengan ramahnya. Marilah. Marilah. Kakakmu sudah menunggu. Silahkan masuk ke peringgitan. Aku akan memanggilnya. Ia berada di belakang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, "Terima kasih." Ketika perwira itu kemudian masuk ke ruang dalam, Agung Sedayu menyesal karenanya, bahwa ia bersikap terlampau angkuh justru kepada perwira yang ramah. Ia menyangka, bahwa perwira ini pun akan bersikap angkuh seperti yang dijumpainya pertama-tama. Sejenak kemudian pintu dari ruang dalam itu pun terbuka. Seorang anak muda yang tegap dan berwajah dalam melangkahi telundak pintu sambil memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. "Kakang Untara." Agung Sedayu berdesis. "Kau Sedayu?" suara Untara dalam. Agung Sedayu pun kemudian dengan serta-merta mendapatkan kakaknya, yang kemudian mencengkam pundaknya. Sambil mengguncang-guncang pundak adiknya Untara bertata, "Akhirnya kau pulang juga, Sedayu. Kau bertambah dewasa dan sorot matamu menjadi bercahaya. Aku sudah cemas bahwa aku akan kehilangan seorang adik. Tetapi ternyata bahwa kau benar-benar datang kepadaku lagi." Dada Agung Sedayu berguncang mendengar kata-kata kakaknya. Tetapi ia mencoba untuk tidak mempersoalkannya di hatinya. Sudah lama mereka tidak bertemu. Dan Agung Sedayu tahu benar bagaimana kakaknya sangat mengharap kedatangannya. Agung Sedayu adalah satu-satunya adiknya. Satu-satunya saudaranya yang sejak kecil selalu dilindunginya, dibimbing dan diharapkannya untuk menjadi seorang anak muda yang baik. Kebanggaannya melonjak sejak Agung Sedayu berhasil memecahkan kungkungan ketakutan yang membalut jiwanya pada waktu itu, pada waktu ia menitikkan darahnya untuk yang pertama kali di arena perang tanding melawan Sidanti, meskipun ia masih belum berbuat sebaik-baiknya. Karena itu untuk sesaat Agung Sedayu tidak menjawab. Dibiarkannya kakaknya mengguncang-guncangnya. Dan Untara berkata seterusnya, "Badanmu bertambah kokoh. Pasti hasil tempaan dukun tua yang baik itu. Aku berharap bahwa kau benar-benar akan menjadi seorang prajurit yang baik." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi terasa jantungnya menjadi semakin berdebaran. "Duduklah Sedayu," berkata Untara kemudian. "Terima kasih, Kakang," jawab Agung Sedayu. Agung Sedayu pun kemudian duduk di peringgitan bersama Untara dan seorang perwira yang memanggil Untara. "Inilah adikku yang aku katakan itu," berkata Untara kepada kawannya. "Ya. Aku sudah bertanya kepadanya, dan ia mengatakan bahwa ia adalah adikmu. Ia memang mempunyai sifat-sifat aneh." Agung Sedayu hanya dapat tersenyum ketika perwira itu tersenyum pula. "Kapan kau datang dari petualanganmu, Sedayu?" bertanya Untara kemudian. "Semalam, Kakang." Untara mengerutkan keningnya. "Kau langsung pergi ke Sangkal Putung?" "Ya. Karena kami pergi bersama anak Ki Demang Sangkal Putung itu. Dan pagi-pagi aku sudah berangkat dari Sangkal Putung kemari. Tetapi aku tiba-tiba saja ingin melihat rumah kita Numetir, sehingga aku agak siang juga sampai di sini." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tanpa diduga oleh Agung Sedayu, Untara berkata, "Dan kau memerlukan berkelahi juga sebentar." "Oh, laporan itu sudah aku dengar." Agung Sedayu terdiam sejenak. Begitu cepat laporan itu sampai kepada kakaknya. Ia tidak melihat seorang pun yang melaporkannya. Dan ia sendiri pergi berkuda. Tetapi ternyata laporan itu datang lebih dahulu daripadanya. "Kau heran, dari mana aku mendengar?" Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Kami mempunyai jaring-jaring yang rapi di segala bidang. Hubungan yang cepat dan pengawasan yang rapat. Itulah sebabnya, setiap persoalan segera sampai padaku. Meskipun kau berkuda, tetapi seseorang yang berjalan memintas, lewat pekarangan akan datang lebih dahulu daripadamu." Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Tetapi kau sudah bersikap benar. Prajurit-prajurit muda itu memang perlu mendapat peringatan." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kakaknya tidak marah kepadanya dan tidak menghubungkan persoalan itu dengan persoalan-persoalan lain yang sebenarnya memang tidak mempunyai hubungan apapun. Sejenak kemudian beberapa orang perwira pembantu Untara pun datang menemui Agung Sedayu pula. 2 orang yang sudah setengah umur, sedang 2 orang yang lain masih muda.
Tetapi Agung Sedayu tidak melihat perwira yang bersikap acuh tidak acuh kepadanya. Setelah memperkenalkan diri mereka masing-masing, maka perwira itu pun segera bertanya beberapa hal tentang tamunya. Dan mau tidak, mau pembicaraan mereka pun berkisar pada perjalanan Agung Sedayu dan tanpa dapat menghindar lagi mereka sampai juga pada daerah yang sedang dibuka itu. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Sebelum ia dapat berbicara dengan kakaknya sendiri, maka ia sudah harus berbicara dengan beberapa orang sekaligus. Apakah Mataram sudah berhasil mengatasi kesulitan-kesulitannya? Bertanya salah seorang dari perwira itu. Belum seluruhnya, jawab Agung Sedayu. Masih banyak yang harus diatasi. Apa saja yang masih menghambat perkembangan daerah itu? Masih banyak. Daerah yang keras dan hutan yang lebat. Dan tiba-tiba saja seorang perwira yang sudah setengah umur bertanya. Bagaimana dengan hantu-hantu itu? Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ternyata Pajang banyak mengetahui tentang perkembangan daerah baru itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun menjadi termangu-mangu sejenak. Bukankah orang-orang yang bekerja di alas Mentaok selalu diganggu oleh hantu-hantu? Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mungkin akan segera dapat diatasi. Perwira itu mengerutkan keningnya. Apakah Mataram dapat menemukan cara untuk melawan hantu-hantu itu? Agung Sedayu memandang Untara sejenak, tampak sebuah senyum yang membayang di bibirnya. Karena itu maka Agung Sedayu berkata, laporan itu pasti sudah sampai di sini. Apa yang sebenarnya telah terjadi di Mataram? Perwira itu pun memandang wajah Untara pula. Keduanya tiba-tiba saja tersenyum hampir berbareng. Dengan demikian maka Agung Sedayu mengambil kesimpulan bahwa Pajang telah mendapat laporan tentang segala peristiwa yang terjadi di Mataram. Laporan itu belum lengkap, berkata Untara. Tetapi sebagian memang sudah ada pada kami. Di samping harus mengatasi kesulitan yang timbul dari alam yang keras, Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan masih harus melawan gangguan hantu-hantu. Tetapi agaknya hantu-hantu itu lambat laun akan berhasil didesak keluar dari alas Mentaok. Bukankah begitu? Meskipun dengan demikian, belum berarti semua kesulitan dapat diatasi. Agung Sedayu hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya saja. Bahkan ia berharap bahwa demikianlah hendaknya sehingga ia tidak perlu memberikan keterangan tentang Mataram. Tetapi ternyata justru Untaralah yang kemudian bertanya. Agung Sedayu, bagaimana pendapatmu tentang usaha Raden Sutawijaya itu? Apakah akan berhasil seperti yang dikehendakinya atau tidak? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu berpikir sejenak, namun kemudian ia menjawab. Aku tidak dapat mengatakan, Kakang. Aku tidak tahu sampai kemanakah rencana Raden Sutawijaya itu. Apakah ia akan sekedar membangun sebuah padukuhan yang besar atau sebuah kota atau yang lainnya? Kalau menurut pendengaranku Mataram itu sudah diserahkan kepada Ki Gede Pemanahan, maka kemungkinan Raden Sutawijaya akan mendapatkan bentuk tanah perdikan. Tetapi Pati berkembang ke arah yang lain. Pati akan menjadi sebuah kadipaten. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, bagaimana menurut pendapatmu Sedayu, apakah Mataram mempunyai kemungkinan yang baik di hari depan? Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Dan dengan hati-hati ia menjawab. Masih tergantung sekali kepada banyak hal, Kakang. Tetapi aku tidak banyak mengetahui. Aku tidak mengetahui siapa-siapa yang berdiri di belakang Ki Gede Pemanahan. Apakah mereka orang-orang yang cukup mampu membantu Ki Gede memperkembangkan daerah itu? Juga masih tergantung sekali kepada daerah yang ada di sekitarnya. Terutama daerah-daerah yang lebih dahulu menjadi ramai. Untara masih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tahu bahwa Agung Sedayu berbuat dengan hati-hati sekali. Mungkin karena di antara mereka terdapat beberapa orang yang belum dikenalnya dengan baik. Tetapi tanpa diduga-duga oleh Agung Sedayu, Untara berkata, mudah-mudahan Ki Gede berhasil menundukkan alam yang keras itu. Mataram sudah jauh ketinggalan dari Pati. Sejenak Agung Sedayu terpukau oleh kata-kata itu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda ketegangan di dalam diri Untara menilik dari kata-katanya itu. Namun demikian Agung Sedayu pun sadar bahwa kakaknya memiliki ketajaman sikap dan tanggapan. Sekali terloncat kata-katanya yang agak menjorok terlampau jauh, maka akan terbukalah pembicaraan mengenai Mataram dengan agak mendalam.
Karena itu, Agung Sedayu berusaha membatasi pembicaraannya dalam batas-batas penglihatannya yang dangkal. Ia berharap bahwa hal-hal yang mendalam, kelak gurunya lah yang akan memberikan penjelasan. Namun demikian Untara berkata selanjutnya. Mudah-mudahan Mataram segera menjadi besar dan membuktikan pula, bahwa Mataram ditangani oleh bekas senapati tertinggi di Pajang bersama putra angkat Sultan Pajang. Sehingga dengan demikian, Pajang akan menjadi semakin mantap dan tegak kembali setelah mengalami goncangan-goncangan yang keras. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat menangkap ungkapan kata-kata Untara. Bagaimanapun juga, memang tampak batas yang kabur. Tetapi agaknya Untara bukan seorang yang bersikap keras terhadap perkembangan daerah baru ini. Tetapi Agung Sedayu tetap berhati-hati di dalam setiap pembicaraan. Ia berusaha mengelakkan persoalan-persoalan yang dapat melibatnya dalam pembicaraan yang mendalam. Namun di dalam kesempatan yang tidak disangka-sangka seorang perwira yang sudah setengah umur itu berkata, mudah-mudahan persoalan Mataram tidak berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki. Setidak-tidaknya untuk waktu yang dekat, selagi senapati di daerah selatan ini menghadapi masa-masa yang paling indah di dalam hidupnya. Oh, Agung Sedayu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan serta-merta ia berkata, aku sudah mendengar. Semula aku bingung mendengar berita itu. Tetapi kini aku sudah yakin. Ah. Untara tersenyum. Sebenarnya kurang mapan. Selagi Pajang menghadapi persoalan-persoalan yang gawat, datang pula persoalan pribadi itu. Mula-mula aku benci melihat hubungan Agung Sedayu dengan gadis Sangkal Putung. Namun akhirnya aku menyadari bahwa hal itu tidak akan terhindar dari jalan hidup seseorang. Maka supaya aku tidak menjadi sentuhan, aku akan segera memberikan jalan baginya. Itulah alasannya, bertanya Agung Sedayu. Untara tersenyum sedang beberapa orang perwira yang ada di peringgitan itu tertawa. Memang salah satu dari sekian banyak alasan adalah itu, jawab Untara. Tetapi sudah tentu ada alasan-alasan yang lain yang tidak semua orang boleh mengetahuinya. Mereka pun tertawa semakin keras. Dan seorang perwira yang lain berkata, kenapa kalian tidak menyelenggarakan perhelatan itu berbareng saja bulan depan? Untara memandang Agung Sedayu sejenak. Namun mereka berdua pun tertawa bersamaan. Aku menyangka bahwa Kakang Untara tidak akan pernah dekat dengan seorang gadis. Tetapi pada suatu saat ia telah berpacu mendahului aku, berkata Agung Sedayu sambil tertawa pula. Bukan salahku, sahut Untara. Jadi siapa yang bersalah? Paman Widura. Oh, Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Barulah ia teringat kepada pamannya meskipun sejak dari Sangkal Putung ia sudah berhasrat untuk mengunjunginya. Karena itu maka Agung Sedayu pun berkata, aku akan menengok Paman Widura. Apakah ia ada di rumah atau paman ikut di dalam kesatuan Kakang Untara ini? Untara mengerutkan keningnya. Jawabnya. Paman Widura merasa telah terlampau tua untuk menjadi seorang prajurit. Karena itu kini ia telah mengundurkan dirinya. Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Sedang perwira yang telah setengah umur itu pun berkata, mungkin umurnya belum setua aku. Ia lebih muda 1 atau 2 tahun daripadaku. Tetapi beberapa waktu berselang ia telah mengundurkan diri. Bahkan rasa-rasanya seperti dengan tiba-tiba saja. Agung Sedayu masih mengangguk-anggukan kepalanya. Pamannya adalah seorang prajurit yang baik. Tetapi pada suatu saat, ia memang wajar merasa bahwa tugasnya telah selesai. Ia mengharap anak-anak mudalah yang akan melanjutkan tugasnya, berkata perwira itu. Ia berbangga bahwa kemanakannya telah menjabat sebagai seorang senapati yang terpercaya. Namun ia masih berharap bahwa kemanakannya yang seorang lagi akan mengikuti jejak kakaknya. Agung Sedayu masih tersenyum meskipun dadanya menjadi berdebar-debar. Karena itu, ia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Jadi, Kakang Untara akan melangsungkan perkawinan di bulan mendatang? Untara mengangguk. Katanya, mudah-mudahan suasana tidak berubah. Semuanya telah diatur oleh Paman Widura. Untara terdiam sejenak, lalu. Tetapi dari mana kau mendengarnya? Di jalan padukuhan ini aku bertemu dengan juga. Dikiranya aku sudah mengerti rencana itu. Aku juga kurang mengerti, berkata Untara sambil tersenyum pula, Paman Widura lah yang paling tahu. Aku akan segera menemui Paman Widura. Kapan kau akan ke sana?
Sekarang, atau sebentar lagi. Ah, desah Untara. Kenapa tergesa-gesa? Besok atau malam nanti kita pergi bersama-sama. Agung Sedayu berdesir mendengar ajakan itu. Tetapi ia berusaha untuk menahan perasaannya, sehingga kesan itu sama sekali tidak terbayang di wajahnya. Tetapi ia menjawab, "Aku sudah terlalu lama tidak berjumpa. Tetapi tidak perlu sekarang. Kau belum makan di sini," cegah Untara. Agung Sedayu tidak memaksa. Tetapi ia mulai dijalari oleh kegelisahan. Kakaknya pasti tidak akan membayangkan bahwa ia akan kembali ke Sangkal Putung hari ini. Tetapi seandainya ia tidak kembali, maka tanggapan Ki Demang Sangkal Putung beserta anak-anaknya pasti sangat tidak baik. Hanya guru sajalah yang tahu keadaanku yang sebenarnya di dalam hubungan keluarga ini. Yang lain sama sekali tidak akan dapat mengerti. Mereka memandang persoalan ini dari segi mereka sendiri. Namun Agung Sedayu sudah merasa berjanji bahwa senja nanti ia sudah harus berada di Sangkal Putung kembali. Meskipun kegelisahan itu terasa semakin mencengkamnya, namun Agung Sedayu masih berhasil menguasai perasaannya, sehingga kegelisahan itu sama sekali tidak berkesan di hatinya. Demikianlah maka sejenak kemudian Agung Sedayu telah mendapat hidangan dari juru madaran para perwira pajang yang tinggal di rumah itu. Semangkuk minuman panas dan makanan beberapa potong. Namun dalam pada itu, selagi tangannya menyuapi mulutnya dengan makanan, Agung Sedayu masih juga berpikir, bagaimana caranya ia nanti minta diri dan memaksa kembali ke Sangkal Putung. "Kalau saja aku tidak datang kemari," berkata Agung Sedayu di dalam hati. Namun dijawabnya sendiri. "Kakang Untara akan marah kepadaku kalau ia tahu bahwa aku tidak segera menemuinya setelah aku datang di Sangkal Putung. Dan apalagi hatiku pasti akan selalu digelisahkan oleh bayangan kabur yang membatasi Pajang dan Mataram." Ternyata Kakang Untara tidak bersikap keras. Jauh berbeda dari bayanganku semula. Namun yang paling mencemaskan adalah justru harapan Kakang Untara, bahwa Mataram akan merupakan tiang yang dapat memperkokoh tegaknya Pajang. Selain itu juga harapan Kakang Untara, bahwa aku akan menjadi prajurit Pajang pula. Karena kesibukan mulut mereka yang ada di peringgitan itu mengunyah makanan, maka mereka pun terdiam untuk sejenak. Tetapi justru karena mereka diam itulah angan-angan Agung Sedayu telah mengembara. Namun tiba-tiba para perwira yang ada di peringgitan itu berpaling ketika mereka mendengar pintu bergerit. Seorang perwira yang lain telah muncul dari balik daun pintu. Sejenak ia berdiri dia memandang setiap orang yang ada di peringgitan itu. Perwira itu adalah perwira yang acuh tidak acuh terhadap kehadiran Agung Sedayu. "Oh," berkata Untara kemudian. "Kemarilah. Duduklah Adi Ranajaya." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Perwira itu ternyata bernama Ranajaya. Ranajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun melangkah mendekat dan kemudian duduk pula di antara mereka. "Ini adalah adikku," berkata Untara. "Ya, aku sudah mendengarnya." "Oh, dari siapa kau mendengar?" "Dari anak itu sendiri." Ia berdiri di pendapa seperti seorang yang kehilangan akal. Karena aku belum pernah melihatnya, maka aku bertanya kepadanya. Ternyata ia adalah Agung Sedayu, adik Kakang Untara. Untara mengerutkan keningnya. Ia adalah seorang pendukung berdirinya Mataram. Kedatangannya ditandai dengan pertengkaran. Ia sudah berkelahi dengan seorang prajurit anak buahku. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Jangan kaget Sedayu. Kami yang tinggal di sini sudah mengenalnya baik-baik. Tetapi karena kau baru mengenalnya sekarang, kau wajib mengetahui bahwa Adi Ranajaya sangat benci kepada orang-orang yang sedang sibuk membangun Mataram. Dan adalah sifatnya, kadang-kadang kata-katanya melontar tanpa kendali." Untara diam sejenak, lalu dipandanginya perwira yang bernama Ranajaya itu. "Sebenarnya aku juga tidak senang mendengar kata-kata itu. Bukan karena Agung Sedayu adalah adikku. Tetapi tuduhanmu yang serta-merta, bahwa setiap orang yang datang dari Mataram adalah pendukung berdirinya Mataram dapat menimbulkan salah paham. Siapapun yang datang. Tetapi aku tidak akan mengatakan begitu, seandainya ia tidak dengan sengaja melawan dan menunjukkan kelebihannya dari seorang prajurit Pajang. Itu bukan kata-kata seorang perwira. Adalah picik sekali apabila kau segera menarik kesimpulan dari percekcokan itu untuk menentukan seseorang berpihak kepada Mataram.
Apalagi karena kau sudah mengetahui apakah sebabnya. Untara terdiam sejenak, lalu. Tetapi apakah keberatanmu seandainya Agung Sedayu, atau katakanlah seseorang yang membantu berdirinya Mataram di alas Mentaok itu? Katakan, apakah keberatanmu? Wajah perwira itu menjadi merah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Untara akan menjawabnya langsung di hadapan para perwira yang lain. Itu bukan menjadi kebiasaannya. Namun kali ini Ranajaya berpendapat bahwa Agung Sedayu adalah justru adik Untara sendiri. Biasanya Untara tidak pernah membantah apabila ia memaki-maki orang-orang Mataram, termasuk Raden Sutawijaya. Biasanya Untara hanya tersenyum dan berkata, "Sudahlah. Jangan membuat dirimu sendiri menjadi sakit." Tetapi kini Untara langsung mencelanya. "Adi Ranajaya," berkata Untara. "Soalnya tidak semudah itu untuk menjatuhkan tuduhan terhadap Mataram dan terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan Mataram. Kalau memang benar Mataram akan memberontak terhadap Pajang, akulah senapati di sini. Aku akan menerima perintah untuk menghancurkannya, meskipun di sana ada Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Meskipun aku tahu bahwa Ki Gede Pemanahan seorang yang mumpuni, tetapi perang bukannya perang tanding. Karena itu untuk seterusnya jangan memperuncing keadaan. Selagi kita menjajaki kemauan Ki Gede Pemanahan, kau jangan menambah suasana menjadi buram. Kata-katamu itu adalah racun bagi prajurit-prajurit kecil. Bukankah aku sudah pernah memperingatkan, jangan berkata seperti itu di hadapan orang lain, selain di hadapan kami. Para perwira yang sudah mengenal watak dan tabiatmu." Wajah Ranajaya menjadi semakin merah. Namun kemudian ia pun menundukkan kepalanya. Kali ini ia tidak dapat membawa pembicaraan yang keras terhadap Mataram. Dengan demikian, maka sejenak suasana menjadi hening, meskipun terasa ada juga ketegangan. Agung Sedayu sama sekali tidak ingin mengatakan apapun juga agar tidak menimbulkan salah paham. Tetapi ia masih tetap kagum kepada kakaknya yang mencoba berdiri di atas segala masalah yang hanya sekedar meloncat dari perasaan dan prasangka. Sebagai prajurit ia memerlukan bukti-bukti untuk menentukan suatu keputusan yang bersifat menghukum. Meskipun hanya sekedar dengan kata-kata. Namun dalam pada itu Ranajaya mengumpat-umpat di dalam hati. Meskipun ia menundukkan kepalanya tetapi ia menggeram. "Akan aku sampaikan hal ini kepada Kakang Tumenggung." Kehadiran Ranajaya itu ternyata membuat suasana menjadi lain. Wajah-wajah di ruangan itu tidak lagi tampak jernih dan tidak ada lagi senyum di bibir. Dengan kaku mereka mencoba melepaskan ketegangan dengan meneguk minuman dan makan sepotong makanan. Tetapi rasa-rasanya minuman dan makanan itu tidak lagi sesedap semula. Untuk melepaskan kejanggalan di dalam pertemuan itu, tiba-tiba Agung Sedayulah yang memulainya. "Kakang Untara. Apakah Kakang memperkenankan aku pergi ke rumah Paman Widura sekarang saja?" "Sekarang?" Untara mengerutkan keningnya. "Ya, sekarang. Aku sudah terlalu rindu kepada Paman dan keluarganya. Aku akan segera kembali kemari apabila aku sudah bertemu. Aku hanya akan sekedar bertemu saja." Untara menarik nafas dalam-dalam. Suasana di rumah itu memang menjadi kurang baik, dan bahkan ada terasa ketegangan di hati masing-masing. Karena itu, agaknya ada juga baiknya Agung Sedayu menyingkir sejenak, untuk nanti kembali lagi. "Bagaimana pertimbangan Kakang?" desak Agung Sedayu. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ia menjawab. "Baiklah, Agung Sedayu. Kau boleh pergi ke Pamanmu Widura. Tetapi jangan terlampau lama. Kita akan makan siang ini di sini." "Tetapi bagaimana kalau Paman memaksa aku untuk makan di sana?" jawab Agung Sedayu yang mencoba mencuci suasana. "Katakan bahwa kau sudah makan." "Tetapi aku dapat gagal kedua-duanya. Kepada Paman Widura aku berkata bahwa aku sudah makan, tetapi kemudian ketika aku sampai di sini, aku tidak mendapat bagian lagi." Beberapa orang di antara mereka tersenyum. Tetapi perwira yang bernama Ranajaya masih menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak acuh lagi atas semua pembicaraan. Hanya karena keseganannya kepada Untara sajalah, maka ia tidak pergi meninggalkan ruang itu. "Jangan takut," jawab Untara kemudian. "Kami akan menyediakan makan buatmu. 2 orang prajurit akan menjaganya, supaya makan persediaanmu itu tidak dicuri orang." Agung Sedayu pun tersenyum pula. Lalu katanya,
Kalau begitu aku minta diri, Kakang. Kemudian kepada perwira-perwira yang ada, Sedayu berkata, aku minta diri. Nanti aku akan segera kembali. Aku hanya sekedar ingin bertemu lebih dahulu. Mungkin di kesempatan lain, aku akan membicarakan hari-hari yang baik buat Kakang Untara. Bukankah hari itu masih belum ditentukan, meskipun di bulan depan? Ah, sahut seorang perwira yang lain. Tentu sudah. Tetapi ada 2 atau 3 pilihan dari hari-hari terakhir di bulan depan. Bukankah begitu? Bertanya perwira itu kepada Untara. Untara hanya tersenyum saja. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun meninggalkan peringgitan yang rasa-rasanya menjadi terlampau panas itu. Ketika ia berada ke pendapa, terasa udara yang segar menyentuh tubuhnya. Untara dan beberapa orang perwira yang lain mengantarnya sampai ke tangga pendapa. Kemudian Agung Sedayu minta diri sekali lagi. Aku akan membawa kudaku, Kakang, supaya perjalananku agar cepat. Ah, ada-ada saja kau, Sedayu. Selagi kau menyiapkan kudamu, kalau kau berjalan kaki, kau sudah akan sampai, sahut Untara. Sambil tersenyum Agung Sedayu menjawab. Tetapi aku kira, masih lebih cepat di atas punggung seekor kuda. Terserahlah, desis Untara. Agung Sedayu pun kemudian mengambil kudanya, dan menuntunnya sampai keluar regol. Setelah ia melampaui penjagaan prajurit di regol halaman itu, ia pun segera meloncat naik ke punggung kudanya yang segera berlari ke rumah pamannya, Widura. Kedatangan Agung Sedayu di rumah pamannya benar-benar mengejutkan. Seisi rumah menyambutnya dengan wajah-wajah yang cerah, seperti mereka menyambut anak sendiri. Bagi Widura dan keluarganya, Agung Sedayu memang seperti anak sendiri. Apalagi kini Agung Sedayu bukan lagi anak cengeng seperti ketika ia datang ke Sangkal Putung untuk yang pertama kali. Kau benar-benar seorang anak muda yang gagah Sedayu, berkata Widura sambil mengguncang-guncangkan lengan Agung Sedayu. Tubuhmu kuat dan liat. Kau pasti telah tumbuh menjadi seorang yang benar-benar dewasa. Agung Sedayu tidak menyahut. Marilah, duduklah. Agung Sedayu pun kemudian dibawa oleh pamannya ke peringgitan. Hampir seisi rumah ikut pula menyambutnya. Anak-anak Widura pun untuk beberapa lamanya ikut pula duduk di sebelah-menyebelah Agung Sedayu. Kau sama sekali lain dari kau yang dahulu, Sedayu, berkata Widura. Lalu, kau berkembang cepat sekali. Rasa-rasanya baru kemarin kau datang di Sangkal Putung dengan wajah pucat dan gemetar. Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Salah paham yang timbul pada anak-anak muda Sangkal Putung waktu itu, hampir saja membawa kesulitan yang dalam bagimu. Agung Sedayu tersenyum. Dipandanginya wajah pamannya sejenak, lalu katanya. Memang lucu sekali, Paman. Kau mereka anggap sebagai seorang pahlawan. Tidak ada seorang pun yang berani melintasi jalan ke Sangkal Putung seorang diri seperti yang kau lakukan. Aku pun tidak. Dan barangkali, kau yang sudah berkembang sekarang ini, tidak akan mencoba melakukannya lagi seandainya kau menghadapi saat yang sama. Agung Sedayu tertawa. Tetapi ia menjawab. Tetapi Kakang Untara akan melakukannya saat itu. Padahal Kakang Untara pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ia seorang senapati. Jarak itu akan ditempuh tanpa pengawalan sama sekali. Widura menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, Untara adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia memang agak lain dari anak-anak muda pada umumnya. Selain ilmunya yang cukup, dan ternyata ia mampu mengalahkan Tohpati, juga ia memiliki keberanian yang luar biasa. Saat itu ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan pasukan Pajang yang ada di Sangkal Putung, sehingga meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi jalan yang paling baik ditempuh adalah menghubungi aku di Sangkal Putung. Ia tidak sempat memanggil pengawal-pengawalnya, karena waktunya tinggal semalam. Namun ternyata, bahwa kaulah yang berhasil menyampaikannya berita itu kepadaku, tepat pada waktunya. Kalau kau terlambat, maka aku kira jalan peperangan di daerah selatan itu akan menjadi berbeda. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja terasa bulu-bulunya meremang. Peperangan di Sangkal Putung memang menumbuhkan kenangan yang khusus di dalam dirinya. Ngeri, lucu, dan mendebarkan. Terlebih-lebih dari itu, ia telah tersangkut pula pada seorang gadis Sangkal Putung yang bernama Sekar Mirah.
Tiba-tiba saja dadanya menjadi berdebar-debar. Seperti kakaknya, maka persoalan itu pasti akan ditangani oleh pamannya. Ia tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Sudah tentu, semuanya akan terserah kepada Widura dan Untara. Tetapi Agung Sedayu masih belum dapat mengatakannya. Meskipun demikian, ia dapat juga bertanya tentang hari-hari perkawinan Untara yang akan diselenggarakan bulan depan. Widura tertawa. Jawabnya. Memang sudah waktunya bagi Untara. Umurnya sudah lebih dari cukup. Jabatannya baik dan agar ia tidak terlalu kaku, ia memerlukan seorang istri yang sabar dan mengerti akan tugasnya sebagai seorang prajurit. Agung Sedaya mengangguk-anggukan kepalanya. Bakal istrinya adalah seorang gadis yang baik. Memang agak berbeda dengan Sekar Mirah yang lincah dan gembira. Istri Untara adalah seorang gadis pendiam. Namun mudah-mudahan gadis itu akan dapat memberikan arti bagi hidup Untara yang kering dan agak kaku. Ia seakan-akan menenggelamkan diri di dalam kebekuan ketentuan seorang prajurit, sehingga dirinya sebagai seseorang di antara kehidupan yang luas agak menjadi janggal karenanya. Agung Sedayu masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau Untara sudah kawin, maka jalan bagimu akan menjadi terbuka semakin lebar. Tidak ada lagi keseganan apapun, apabila pada suatu saat, kau harus menginjakkan kakimu ke jenjang perkawinan. Tetapi aku masih seorang petualang, Paman. Aku belum mempunyai pegangan untuk hidup kelak. Berbeda dengan Kakang Untara. Apakah yang harus menjadi pegangan? Maksudmu, kau belum memegang suatu jabatan apapun? Iya, Paman. Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau adalah calon prajurit yang baik, Sedayu. Kau akan dapat menjadi seorang prajurit yang tidak usah mulai dari bawah sekali. Kalau kau mau, kau akan dapat kesempatan. Bukan karena kau adik Untara, tetapi karena kau memiliki kemampuan. Kau dapat menempuh pendadaran untuk langsung menjadi seorang lurah prajurit. Meskipun mula-mula kau akan memimpin suatu kelompok kecil, namun dalam waktu singkat kau akan menanjak. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Katanya. Itulah yang merisaukan hatiku, Paman. Kenapa? Kakang Untara memang ingin aku menjadi seorang prajurit. Agaknya Paman juga menginginkan aku menjadi seorang prajurit. Widura tidak segera menyahut. Tetapi sayang, Paman. Untuk saat ini, aku masih belum ingin memasuki bidang keprajuritan. Widura menjadi heran mendengar jawaban itu, sehingga sambil mengerutkan dahinya ia bertanya. Kenapa Sedayu? Apakah kau sama sekali tidak membayangkan pengabdian lewat tugas seorang prajurit? Tentu juga terbayang pengabdian yang dapat aku berikan kepada negeri ini, Paman. Tetapi tidak dalam saat yang singkat. Dan bukankah aku masih mempunyai kesempatan untuk mengabdi lewat banyak saluran? Widura mengangguk-angguk. Jawabnya. Iya. Kau dapat memilih bidang pengabdianmu sendiri. Tetapi apakah keberatanmu untuk menjadi seorang prajurit? Di dalam masa-masa yang buram ini, tenagamu sangat diperlukan oleh Pajang. Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab. Tetapi hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata pamannya juga menginginkannya menjadi seorang prajurit. Namun tiba-tiba tanpa disadarinya sendiri, tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. Kenapa paman mengundurkan diri dan keprajuritan? Widura terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab. Aku sudah terlalu tua. Aku melihat seorang perwira yang lebih tua dari paman. Tetapi sudah tentu waktu pengabdianku lebih panjang daripadanya. Mungkin ia memasuki lapangan keprajuritan setelah ia berumur jauh lebih tua dari saat-saat aku memasuki tugas itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Memang jawaban itu mungkin sekali terjadi. Namun Agung Sedayu masih bertanya. Tetapi Paman, bukankah saat-saat ini Pajang memerlukan prajurit yang cukup berpengalaman, seperti kata Paman sendiri, suasananya kini sedang buram. Bukankah begitu, Paman? Widura pun mengangguk-anggukan kepalanya pula. Jawabnya. Ya. Mungkin tenaga Paman memang masih dibutuhkan. Widura tidak melanjutkannya. Namun terasa sesuatu agaknya tersangkut di hatinya.
Agung Sedayu mengerutkan keningnya, ia menunggu pamannya mengatakan sesuatu, tetapi Widura justru hanya menarik nafasnya dalam-dalam. Tetapi ia tidak meneruskan kata-katanya. Karena itu maka sejenak mereka terdiam. Seakan-akan mereka kehabisan bahan untuk berbicara. Namun untuk mengatasi kebekuan itu, tiba-tiba saja Widura berkata, "Agung Sedayu, tunggulah sejenak. Aku harus menangkap seekor ayam yang paling besar, untuk menjamumu hari ini. Kau akan makan di sini siang ini." Tetapi Agung Sedayu berkata cepat-cepat, "Paman, Kakang Untara berpesan kepadaku, agar aku segera kembali. Kakang Untara menunggu aku makan siang ini bersama para perwira yang tinggal di rumah kami." "Benar begitu?" Pat mengatakannya. "Benar, Paman. Aku mengucapkan terima kasih atas sambutan Paman. Tetapi maaf, aku tidak akan membuat Kakang Untara kecewa." Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Kamilah yang kecewa. Kalau begitu nanti malam kau harus makan di sini." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak dapat menyimpannya lebih lama lagi, sehingga ia pun menjawab, "Nanti sore aku harus kembali ke Sangkal Pulung." Kembali ke Sangkal Putung? Bukankah kau anak Jati Anom?" "Ya, Paman, tetapi aku sudah berjanji kepada Ki Demang dan kepada Adi Swandaru, bahwa nanti sebelum senja aku harus sudah berada di Sangkal Putung." "Ah, tentu mereka minta kau kembali. Seandainya itu tidak bersungguh-sungguh, maka mereka pasti akan sekedar mengatakannya untuk memenuhi adat pergaulan. Tentu mereka tidak akan mengatakan kepadamu, agar kau tidak usah kembali saja." "Bukan, Paman. Bukan karena itu. Anak-anak muda Sangkal Putung nanti senja akan berkumpul menyambut kedatangan kami. Aku dan Swandaru. Mereka menganggap aku sebagai keluarga mereka, karena aku pernah tinggal di Sangkal Putung untuk beberapa lama." "Ya. Mungkin begitu. Mungkin kau masih tetap mereka anggap sebagai pahlawan. Tanpa kau, Sangkal Putung mungkin tidak akan mengalami masa-masa sebaik sekarang. Tetapi keakraban, kekeluargaanlah yang agaknya mendorong mereka menyambut kedatanganku." Widura mengangguk-anggukan kepalanya pula. Namun ia berdesis, "Sejak kanak-kanak, kau berada di Jati Anom dan Banyu Asri. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut kedatanganmu seperti anak-anak muda Sangkal Putung. Aku tidak tahu, kenapa kau lebih dekat dengan Sangkal Putung dari Jati Anom dan Banyu Asri. Mungkin karena kau berada di Sangkal Putung dalam keadaan yang gawat, sehingga anak-anak mudanya merasa senasib dengan kau, atau karena kau seorang pahlawan. Tetapi demikianlah agaknya." Bersambung ke bab 147. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.